Oke, baik. Halo Dinda, sudah ada Dinda juga ini. Dinda dari salah satu media partner kita dari 21st Century Kartini. Terus ada Dani dan Merisa nih dari Bara Maritim juga. Selamat datang. Sore Kak Pinta. Halo sore. Oke, karena sudah jamnya, mau kita langsung mulai saja atau gimana? Saya serahkan ke eh, tim Aksara. Silahkan. Ada suaramu nggak? Kedengaran suaranya ya. Suaranya nggak ada. Oke, apakah sudah terdengar? Oke, siap. Mungkin Pak Pinta, rekan-rekan semua, Mas Alam, dan juga Pak Denny, sembari menunggu rekan-rekan pesertanya untuk bergabung, saya mohon izin untuk membuka terlebih dahulu, agar nanti tidak kesorean juga untuk selesai acaranya ya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya ucapkan selamat sore dan selamat datang rekan-rekan semua di Sitalk, kolaborasi antara Asi Karbon dan juga Aksalab Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan peserta yang sudah hadir tepat waktu pada forum sore hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Dani Laksono, Pak Stinta, dan juga Mas Alan yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Pada sore hari ini, rekan-rekan semua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih berkesempatan, kesehatan, dan juga keluangan waktu untuk bisa hadir dan belajar bersama dengan si Karbon dan juga Akselab Indonesia. Pada sore ini, rekan-rekan, si Karbon dan juga Akselab Indonesia kembali menyelenggarakan webinar dengan topik dekarbonisasi berbasis data dalam peran geospasial dalam misi net zero. Pada sore hari ini, saya mohon izin untuk menjadi Master of Ceremony hingga acara selesai. Nah, pada sore hari ini sebelum kita masuki sesi pemaparan, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dan kemanfaatan pelatihan, kelas kita pada sore hari ini. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan, akan ada Mas Alam Syah selaku Direktur dari Aksara Indonesia yang akan menyapa rekan-rekan semua di sini. Saya mohon izin untuk menyapa Mas Alam. Selamat sore Mas Alam. Oke, halo. Selamat sore, Alda. Baik Mas Alam, untuk sore hari ini Mas Alam ingin menyapa rekan-rekan terlebih dahulu. Oleh karena itu, forum langsung saja saya serahkan kepada Mas Alam. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih buat Alda dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Sandi Sandi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen kami, dosen semua orang di Aksara, Pak Dani Laksono, karena kami semua orang geodesi, Bapak. Jadi mau tidak mau, beliau adalah dosen kami. Jadi singkat teman-teman, jadi Pak Dani ini kan tadi mungkin nanti lebih detailnya sama Mas Pinta nanti untuk perkenalannya. Cuma secara singkatnya ini adalah forum untuk dosen kami ya, karena bagaimanapun juga Pak Dani itu kan punya punya banyak kenangan bersama kami mahasiswa-mahasiswanya seperti itu, walaupun tidak diajar secara langsung seperti itu. Saya ucapkan kepada rekan-rekan yang ada di sini, jamaah Aksara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah itu selamat datang di acara yang terbilang baru di Aksara, karena mungkin selama ini teman-teman mengikuti kelas yang berbayar. Nah, kali ini kelasnya yang tidak berbayar, berkolaborasi dengan banyak orang dan banyak instansi juga, ditambah apa namanya, temanya juga baru dan ini belum pernah dilaksanakan di Aksara sebagaimana umumnya, karena biasanya kan teman-teman belajar masalah survei dan pemetaan, GIS, dan juga remote sensing, tapi nggak laut ya. Sekali lagi, remote sensing bukan laut. Nah, hari ini kita akan mengulas lebih banyak mengenai remote sensing bagian baper lautan, terutama di dalam si karbon seperti itu. Mengingat juga bahwasannya saat ini itu kan karbon lagi gencar-gencarnya dipelajari, mengingat dari jumlah
banyaknya orang yang kemudian ingin bertransisi untuk belajar karbon, walaupun masih banyak yang gagap dalam tanda kutip ya, masih bingung kayak, Mas ini mulainya dari mana kalau mau belajar karbon? Itu adalah sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman peserta sebelum mengikuti kelas karbon dari Aksara seperti itu. Nah mungkin buat teman-teman yang ada di sini, karbon ini singkat saja punya potensi besar untuk kemudian mengembangkan karir teman-teman di masa mendatang. Jadi silahkan dimanfaatkan kesempatannya. Di sini nanti ada Pak Dani dan juga ada Mas Pinta juga, ada teman-teman yang lain dari Bara Maritim dan juga 21 Century itu adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang sangat luar biasa. Jadi kesempatan yang ini tolong jangan disia-siakan seperti itu. Mungkin itu dulu dari Alda. Buat teman-teman selamat belajar dan selamat mendengarkan. Kalau ada pertanyaan silahkan banget, silahkan disampaikan karena insya Allah Pak Dani sangat luar biasa dalam menjawab seperti itu. Mohon maaf Pak Dani. Oke, mungkin itu sekian Alda. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Alam sudah memberikan sambutan singkatnya. Semoga ibadahnya di sana dilancarkan ya Mas Alam. Oke, kita langsung saja masuk di sesi pemaparan. Namun sebelum itu, saya izin memperkenalkan ada moderator hebat kita di sore hari ini. Ada Mas Pinta Budi Pradana Utama. Beliau merupakan alumni dari Newcastle University dan beliau juga memiliki background dalam penelitian terkait dengan riset karbon. Oleh karena itu, saya izin untuk menyapa Mas Pinta. Selamat sore, Mas Pinta. Sore Alda. Bagaimana kabarnya Mas Pinta? Pada sore ini terlihat sangat bersemangat kita akan belajar terkait dengan karbon. Ya, alhamdulillah lah. Maghrib masih ada 2 jam lagi. Oke, ini hitung-hitung kita ngabuburit ya. Betul. Kalau buat Mas Dani nggak ngabuburit sih ini Mas ya. Oh, di sana udah buka kayaknya. Wah, masih pagi. Oke, Mas Minta, tanpa berlama-lama ini sepertinya karena rekan-rekan peserta sudah sangat bersemangat untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Denny juga. Oleh karena itu, untuk forum dengan penuh rasa hormat, saya serahkan langsung kepada Mas Tinta. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Alda. Mas Dani, apa kabar Mas Dani? Sehat Mas? Sehat Mas Pinta, Alhamdulillah. Kalau bercerita tentang bagaimana kita bertemu sebenarnya agak unik ya Mas. Iya, kemarin saya baru lewat di TCR juga Mas. Oh gitu. Aduh, saya sekarang ini nostalgia aja nih Mas. Ya nanti siapa tahu balik lagi Mas. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Mas ya. Kabur aja lagi. Oke, Mas Dani, mungkin seperti yang saya sempat obrolin sebelumnya, ini teman-teman bisa ngelihat ini saya nggak? Sudah terlihat? Saya. Oke. Jadi pada kali ini memang saya juga agak deg-degan ini ngajak ngobrol Mas Dani. Mungkin rekan-rekan dari Aksara sangat tahu betul siapa beliau gitu ya. Nah, daripada saya yang menjelaskan Mas Dani itu siapa, karena saya juga pengen tahu sebenarnya Mas Dani itu siapa. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya Mas Dani. Jadi saya sama Mas Dani itu ketemu waktu itu di London di tahun lalu, akhir pertengahan menuju akhir ya Mas ya. Ya, Ceritanya kami lagi sama-sama nunggu kereta bawah tanah gitu. Terus tiba-tiba ada orang Indonesia juga gitu Mas ya. Akhirnya ya kita ngobrol saja sepanjang di kereta dan kemudian berlanjut ngobrol sampai dengan sekarang. Nah, topik kali ini yang akan dibahas tentang dekarbonisasi berbasis data, peran geospasial dalam misi net zero. Saya juga mau menyapa rekan-rekan dari Bara Maritim dan 21st Century Kartini yang sudah hadir ikut meramaikan acara ini sebagai media partner. Oke, langsung saja. Nah, siapa sih sebenarnya Mas Dani? Nah, ini kan yang mau kita coba obrolin di awal nih, Mas Dani. Kalau di sini ditulisnya, ini saya izin screenshot dari LinkedIn Mas Dani, Mas. Di sini tulisannya geoinformatisian. Waduh, apa sih sebenarnya artinya itu? Itu makanan apa, Mas?
Iya, oke. Saya sebenarnya nunggu-nunggu ada yang nanya ini. Sebenarnya geoinformatisian itu apa? Setelah sekian tahun akhirnya ada yang nanya. Iya. Jadi eh ini mungkin terkait dengan ini ya, dengan perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang, salah satunya geospasial gitu. Dan mungkin bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar gitu, belum banyak satu profesi yang nyebut secara spesifik bidang ilmu yang di situ menggabungkan antara teknologi informasi, IT gitu, data science dan seterusnya dengan aspek-aspek geospasial dari pengumpulan data, dari manajemen, dari analisis, visualisasi, belum ada gitu. Kita udah kenal ada namanya profesi bioinformatics, teman-teman biologi ada ya. Jadi udah ada satu satu jenis profesi begitu namanya bioinformatics, di mana di situ teknologi informasi dengan berbagai macam perkembangannya dari IT, machine learning, visualisasi data dan lain sebagainya itu digunakan untuk mendukung bidang biologi gitu. Tapi bidang geospasial belum ada, gitu. Bidang geospasial belum ada. Nah, istilah ini kami temukan di salah satu diskusi beberapa tahun lalu gitu. Ada yang nyeletuk ya kami usulkan ada namanya geoinformatisian begitu. Ya, saya kira menarik, Wah, iya menarik ini gitu. Belum ada profesi yang secara tegas begitu menyebut bahwa penggabungan antara TI ya, bidang informatika yang saat ini sangat berkembang di mana-mana sampai ke AI, LLM dan lain sebagainya dengan bidang geospasial. Nah, akhirnya ya udah saya tulis saja geoinformatisian gitu untuk memantik rasa ingin tahu. Kalau geodesi kan geodet, gitu. Saya juga masih ada jiwa geodetnya gitu. Tapi saya pengen mempromosikan bahwa sekarang yang namanya bidang geospasial itu udah masuk kemana-mana gitu, udah sangat istilahnya sangat mengejawanta lah, apa sangat gampang sekali kita temui di banyak bidang yang mungkin nggak secara eksplisit kita sadari gitu. eh, Misalnya status atau data-data apa status yang muncul di postingan yang muncul di Instagram kita itu salah satunya juga menggunakan pendekatan berbasis lokasi. Jadi yang lokasinya lebih dekat mungkin nanti akan muncul lebih dulu gitu di apa feed Instagram kita dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam ini yang menjadi salah satu pembahasan dari geoinformatisian Mas Binta. Berarti permainan algoritma di sosial media itu ada kaitannya dengan geoinformatisian ini ya. Betul, iya betul. Jadi ada istilahnya recommender system begitu. Recommender system ini salah satu bidangnya teman-teman IT gitu dan apa mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa di sini ada peran geospasial juga di situ gitu karena iklan misalnya ya targeted marketing gitu kita lewat di mana tahu-tahu muncul SMS dari salah satu Ya. perusahaan begitu ya. Nah, itu juga ada aspek geospasialnya. Kebetulan kita lewat, kemudian kita masuk ke jaringan lokasi dari perusahaan tersebut. Nah, maka muncul iklannya. Jadi ini satu hal yang kalau di luar barangkali sudah sangat banyak. Itu nanti mungkin kita akan membahas juga sedikit gitu campuran antara bidang geospasial dengan bidang IT gitu. Dan saya sendiri sebenarnya di sini di City University of London, City sekarang namanya ganti ya, City Saint George University of London gitu karena ada gabung dengan satu kampus lain gitu. Itu departemen saya adalah departemen computer science gitu. Jadi departemennya departemennya khusus adalah computer science itu yang secara spesifik kami membahas mengenai data geospasial. Oke, menarik banget nih, Mas Dani. Tapi sebentar nih. Nah, ini foto-foto apa nih? Ini saya kalau nggak salah yang di tengah ini Mas Yuli ya, Iya. Mas Dani ya. Saya belum pernah ketemu secara langsung sih, cuman beliau warawiri memang kalau di UK itu. Iya, beliau sangat terkenal di UK. Iya, jadi Ini, ah, eh, barangkali saya tadi lupa nyapa teman-teman di Aksara, teman-teman di Sikarbon ya. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk ngabuburit. Ya, mungkin sebagian tadi atau mungkin malah semuanya ya, mahasiswa kami di Teknik Geodesi. Kami dulu kok dulu ya? Saya masih dosen. Lupa.
Saya dosen di Teknik Geodesi UGM saya ngajar dari tahun 2011, 2012. Jadi saya lulus S1 2010, saya ngajar 2012. Tapi officially jadi dosen baru 2016. Nah, selama itu saya ngajar di geodesi, kemudian di teknik geomatika sekolah vokasi. Nah, ya. Kemudian selama itu dari 2011 sejak saya lulus S1 kami ikut terlibat juga sebagai peneliti begitu di UGM ada namanya pusat riset namanya PPIDS Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial. Jadi kalau yang banyak mondar-mandir di media mungkin ada pusat kajian politik gitu ya. Kemudian ada Pustral, ada pusat kajian transportasi. Nah, ada satu pusat riset juga di UGM namanya pengembangan infrastruktur data spasial. Ini terkait dengan bagaimana data spasial itu digunakan, diterapkan di berbagai instansi begitu. Dan salah satu programnya ya seperti ini jalan-jalan gitu. Jadi kalau yang di kiri itu kami ada ekspedisi ke Rote gitu. Itu kura-kura leher panjang Rote, salah satu yang terancam punah. Waktu itu riset kami adalah tentang 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 danau laut asin di Rote itu yang sangat-sangat langka. Kemudian kalau yang di kanan ini etok itu bahasa Indonesia apa ya? Pura-puranya. Ini waktu kami survei di Kawah Ijen. Jadi waktu itu ada pembahasan mengenai delineasi batas dan salah satu yang kita gunakan waktu itu adalah GPS. Ini buat nunjukin saya itu masih geodesi sedikit. Jadi sebagai surveyor salah satu bidang geodesi itu ada tentang terkait dengan GPS. Kalau yang di tengah adalah aktivitas kami di doktrin. Jadi mahasiswa PhD di UK ada satu wadah yang disebut dengan nama doktrin UK. Ini teman-teman dari Triple ICS, dari Electrical Engineering, dari Computer Science. Ada Mas Hanif, ada Mas Dito, Mas Yuli. Ya, mungkin itu singkat perkenalan, tapi nggak silakan nanti kalau ada pertanyaan. Kalau teman-teman aksara barangkali udah familiar dengan saya. Semoga Wah, dalam arti positif. insya Allah positif sih, Mas. Gimana Mas Alam? Sangat positif, Pak. Sangat positif, Pak. Amin. Ya, Oke, oke. Oh, berarti di tengah ini acara doktrin waktu itu ya, Mas ya? ya, ini di Kedubes. Hmm. Oke, oke. Coba kita lihat lagi nih. Ada apa lagi sih? Nah, ini apa nih bisa dijelasin nggak? Atau apakah ada kaitannya dengan kenapa sih kok Mas Dani ini kemudian terjun kepada bidang yang saat ini sedang diguluti, Mas? Ya, kalau jawab ini sebenarnya saya bisa cerita panjang ya. Jadi kalau di Teknik Geodesi UGM itu nggak ada namanya pemusatan fokus atau penjurusan begitu. Meskipun kami ada beberapa matra, ada hidrologi, ada GPS, ada surveying sendiri gitu. Yang di sebelah kiri itu misalnya itu aktivitas surveying begitu ya. Kemudian ya intinya tidak ada penjurusan, ada GIS. 2010 itu kami skripsi, baru mulai untuk menjajaki skripsi waktu itu dan tema yang kami pilih waktu itu adalah GPS positioning. Jadi saya pengen analisis gimana caranya meningkatkan ketelitian dari GPS handheld itu waktu itu namanya PPP itu. Nah, Merapi meletus. Kemudian UGM libur selama 2 minggu. Saya nggak bisa pulang. Akhirnya kebetulan di kampus ada dosen Prof. Trias waktu itu nanya siapa yang bisa proyek gitu, siapa yang bisa proyekkan, wah ini proyekkan, ya udah saya ikut gitu. Nah, proyeknya adalah tentang GIS, tentang bagaimana memetakan kantong-kantong pengungsian waktu itu di Merapi ya. Ketika Merapi meletus kemudian ternyata kita belum siap bisa dibilang waktu itu, jadi banyak warga yang kemudian terjebak di kantong-kantong pengungsian. Nah, kita butuh untuk memetakan mereka itu secara cepat dengan menggunakan GPS, dengan menggunakan berbagai peralatan yang waktu itu masih sangat terbatas. Kemudian kita analisis bagaimana bantuan bisa diberikan kepada kantong-kantong pengungsian ini ya dengan menggunakan GIS. Dari situ kemudian saya terlibat dengan proyek-proyek GIS, akhirnya saya lupakan tentang GPS itu dan kemudian fokus ke GIS. Jadi sampai sekarang bidang saya tadi yang kami sebutkan geoinformatics itu
barangkali satu cabang yang cukup spesifik dari GIS tentang kombinasi antara teknik-teknik yang biasa dipakai di teknik informatika gitu dengan geospasial yang kemudian diterapkan ke banyak hal. Nah, yang di sebelah kiri itu sebenarnya kami adalah pemetaan terkait dengan banjir gitu. Meskipun bungkusnya kami sedang surveying gitu. Sebenarnya analisis yang dilakukan waktu itu adalah eh, ada satu desa waktu itu di Bojonegoro yang eh, posisinya itu ada di lengkungan dari Oxbolik gitu. Oxbolik Bengawan Solo. Jadi mantan bekas Sungai Bengawan Solo yang sudah mengering itu. Nah, desanya pas di tengah-tengah itu. Namanya Desa Sumbang Timun di Bojonegoro. Nah, tiap banjir ya tiap-tiap musim hujan ya nanti ini terkait juga dengan dekarbonisasi ya karena perubahan iklim itu salah satu keniscayaan yang terjadi karena perubahan iklim adalah semakin banyak bencana banjir gitu. Kemarin awal tahun barangkali kita dengar banyak sekali ada banjir, ada flash flood gitu. Nah, tiap kali ada kenaikan eh, apa permukaan Sungai Bengawan Solo sedikit saja itu, Oxbow Lake ini akan terisi lagi oleh air gitu dan Desa Sumbang Timun itu akan terisolir dari sekelilingnya karena dia kebanjiran gitu. Jadi sampai banjirnya nutup ke atap rumah. Nah, waktu itu yang kami lakukan adalah salah satunya pemetaan jalur evakuasi gitu karena begitu air naik 1-2 meter saja mereka udah nggak bisa mengungsi gitu. Jadi kita buat analisis GIS untuk dikombinasikan dengan pengukuran gitu untuk menentukan jalur evakuasi paling optimal buat warga gitu. Mereka harus lewat mana kalau misalnya ada kenaikan air ketika satu di satu titik air udah naik maka kita harus segera pindah. Kalau yang di sebelah kanan adalah lanjutan dari ekspedisi rote kami itu di Pulau Undana. Berarti sebenarnya Mas Dani itu kenapa kemudian tertarik dan terjun sampai dengan sekarang itu karena awalnya nggak bisa pulang ya. Betul. Mungkin bukan terjun ya, mungkin jatuh. Hebat loh. Orang-orang kalau nggak bisa pulang itu paling ya main atau ngapain gitu kan. Waduh, luar biasa. Sampai Betul, betul. mengantarkan Mas Dani sekarang di London gitu ya karena nggak Iya bisa betul pulang juga ya. dulu itu. Hebat Iya. sekali. Oke, terus, nah ini juga tidak kalah menarik nih Mas. Jadi kegiatan yang saat ini sedang dilakukan itu apa aja nih Mas kalau boleh tahu di sana ngajar juga kah? Iya, jadi eh, barangkali mungkin ini ya, beasiswa kami itu dari pemerintah Inggris, dari UKRI itu UK Research and Innovation itu mereka punya dana yang sangat besar. Jadi ini juga nanti yang salah satu yang nanti akan kita highlight gitu bahwa kebijakan-kebijakan di Inggris terkait dekarbonisasi terutama itu sangat teknokratik gitu. Jadi mereka punya investor yang sangat besar itu dari private dan dari pemerintah untuk meneliti dan meriset tentang dekarbonisasi, tentang karbon dan net zero. Nah, saya salah satu korbannya gitu. Jadi mereka nyari mahasiswa PhD yang fokus untuk meneliti tentang bagaimana data-data itu bisa dioptimalkan untuk pengambilan keputusan. Jadi goal akhirnya adalah pengambilan keputusan policy base. Ini kalau saya nyindir-nyindir sedikit nggak apa-apa ya. Ya, beda dengan negara yang di mana Konoha, Pak. Konoha, Pak. nanti takutnya saya salah gitu. Jadi sangat teknokratik gitu. Keputusan yang diambil itu sangat sangat terkait dengan dan sangat berbasis dengan data. Tuh. Dan itu harus dilakukan dengan kajian yang sangat rinci. Nah, kami kuliah di yang sebelah kiri paling kiri itu JI Center. Itu teman-teman tim dari JI Center ada peneliti, ada mahasiswa juga sesama mahasiswa PhD yang fokus risetnya itu sangat spesifik, yaitu terkait dengan visualisasi data. Gimana caranya data bisa divisualkan untuk keperluan ini nanti pengambilan keputusan. Jadi saya juga ngajar di City University karena mahasiswa PhD dapat kesempatan untuk jadi CTA istilahnya jadi asisten begitulah gampangannya untuk profesor dan kadang juga menggantikan profesor gitu ya, kalau misalnya nanti ada profesor yang berhalangan atau misalnya profesornya minta kamu yang jelasin ya kita ngajar juga.
yang nah beasiswa kami itu juga bukan 100% dari UKRI gitu, tapi ada juga dari perusahaan. Ya, jadi yang di sebelah kanan itu adalah perusahaan yang saat ini mensponsori kami untuk PhD, namanya Advanced Infrastructure. Jadi riset yang kami lakukan itu juga terkait dengan perusahaan itu. Jadi ini perusahaan yang fokusnya ke dekarbonisasi. Bagaimana Inggris bisa mencapai net zero. Maka mungkin sebagian yang akan kami bahas, riset-riset yang kami bahas ini semuanya terkait, hampir semuanya terkait dengan dekarbonisasi di Inggris gitu. Tapi nanti kita coba kaitkan dengan potensi yang ada di Indonesia. Karena kondisinya mungkin bisa dibilang berbalik gitu. Nah, nanti kita coba cari kaitannya. Berbalik hampir 180 derajat. Oke, oke. Menarik banget tuh kalimatnya Mas Dani bahwa di sana itu sifatnya teknokrat gitu ya. Itu kata kunci sebenarnya nggak sih Mas Dani? Tadi nggak saya lanjutin, biarin. Oke, oke, seru banget ya. Berarti memang saya juga kenal dengan banyak teman-teman PSD yang di sana. Emang sering ya di apa namanya dipasrahkan gitu dalam mengisi ruang-ruang mengajar ya di sana. Seru banget. Itu banyak yang nanya nggak Mas? Saya penasaran nih personal ini question. Banyak yang penasaran nggak sih sebenarnya? Kayak eh ketika Mas Dani ngajar gitu, saya mau tanya ini, saya mau tanya itu, gitu nggak sih? Atau mereka cenderung bertanyanya setelah kelas? kadang banyak ya, cukup banyak juga yang nanya di dalam kelas. Tapi yang menarik adalah mereka, saya ngelihat bukan berarti di Indonesia enggak gitu ya, karena di sini ada mahasiswa saya juga. Tapi setelah kelas pun barangkali mereka mereka sangat aktif untuk pengen tahu dan belajar. Yang kebetulan yang kami ajar ini mahasiswa S2 gitu ya. Mahasiswa Hmm. graduate mahasiswa S2 yang mungkin mereka nggak 100% ada di kampus gitu. Jadi eh, ada mahasiswa-mahasiswa S2 yang mereka sebenarnya nggak diwajibkan untuk hadir di kelas gitu. Mereka cukup diwajibkan untuk nanti ikut misalnya final project gitu. Nah, tapi apa ya, keinginan mereka untuk belajar itu besar banget tuh, dan keinginan mereka untuk pengen tahu, untuk nyari tahu tentang materi yang diberikan itu juga sangat-sangat besar gitu. Bahkan kadang-kadang karena background saya bukan murni pure computer science gitu ya, background saya geodet. Jadi ketika ditanya tentang beberapa prinsip ini saya nggak tahu gitu. Nah, akhirnya malah mereka ngajak diskusi di luar kelas gitu. Kami ketemuan ngajak diskusi. Itu sangat sangat jamak dan sangat sering kami jumpai gitu, ada mahasiswa yang semacam itu. Ya meskipun tentu nggak semua ya, tapi banyak banyak sekali yang semacam itu. Berarti memang memberikan insight gitu ya bahwa oh mereka penasaran gitu ya geodesi, kemudian ke computer science nih gimana gitu ya. Bisa dibilang iya, mungkin ya dari sisi teman-teman IT sendiri, ketika kami kenalkan bahwa oh ternyata banyak loh yang terkait dengan analisis-analisis geospasial gitu. Apa hal-hal yang selama ini mereka kenal dengan recommender system ya, kemudian dengan AI, dengan ini ternyata ada juga kaitannya dengan bidang geospasial, dan ketika kita sampaikan mereka melihat ini sebagai peluang gitu. Mereka melihat ini sebagai peluang bahwa ada satu bidang yang bisa digali dan kemudian malah bisa jadi startup gitu. Hmm. Malah kemarin ada yang menyampaikan, ya ini bisa jadi startup itu. Bahkan perusahaan yang kami sebutkan tadi ya, Advanced Infrastructure, ini sebenarnya adalah startup yang mentarget secara khusus bagaimana data geospasial itu dipakai di UK untuk keperluan pencapaian net zero. Nanti kita sampai ke sana juga gitu. Oh, menarik Mas. Oke, waduh ini, aduh setiap slide-nya kok menarik banget ya. Aduh. Nah, kita mulai masuk nih sepertinya Mas. Kan tadi kita sudah cukup berkenalan gitu ya. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang penasaran sama Mas Dani, nanti dulu. Kita coba masuk ke dalam topik utama kita, yaitu tentang dekarbonisasi itu sendiri. Nah, Mas Dani boleh cerita nggak, Mas Dani itu sekarang research-nya tentang apa? Kemudian em, bagaimana kemudian apa sih namanya implikasinya lah ya terhadap Indonesia lah nanti mungkin bisa kita simpulkan ke arah sana. Tapi kita mulai dari pertanyaan yang paling utama dulu, yang paling awal yaitu dekarbonisasi itu apa sih? Karena kan saya yakin tidak semua teman-teman di sini dengan background karbon gitu atau lingkungan yang lain gitu. Bisa dijelaskan sedikit nggak Mas? Dan gambar ini apa sih? Ini bisa di-scan terus keluar harganya atau gimana?
Ya, Mas Vita. Jadi barangkali ini gambar yang sangat sangat populer belakangan ya. Ini menggambarkan satu sirip ini menggambarkan 1 tahun dari tahun 1900-an sampai sekarang gitu. Dan ini warna itu menggambarkan mengenai suhu rata-rata tiap tahun gitu. Jadi yang sangat miris di sini adalah semakin ke kanan itu semakin ke tahun yang ada di yang sekarang gitu 2024 data terakhir. Ternyata suhu bumi pasca revolusi industri waktu itu tahun 1900-an itu ternyata udah sangat naik gitu. Udah naik sangat tinggi. Bahkan mungkin kalau nggak salah tahun lalu itu udah lebih dari 1,5 derajat Celcius rata-rata naiknya. Eh, Mungkin ini saya gambarkan begini. Sebenarnya kalau misalnya ada asteroid itu ya datang mau mau jatuh ke bumi itu semua pemerintahan di seluruh dunia barangkali akan panik itu kemudian nyari cara gimana caranya ini asteroid bisa pindah dari orbit untuk nabrak bumi gitu. Nah, sebenarnya kita sedang ada di kondisi yang kurang lebih sama tuh, yang sama yaitu global warming dan ada terjadinya climate change yang sayangnya itu tidak se-obvious kalau misalnya ada asteroid datang mau nabrak bumi gitu. Jadi sayangnya banyak yang masih belum sadar gitu bahwa kita sedang berada di ancaman yang sangat sangat besar terkait dengan perubahan suhu gitu. Em, Barangkali salah satu yang cukup urgen itu misalnya adalah kita sedang diambang kepunahan ke-6. Jadi ada siklus bumi ya ada banyak kejadian di bumi ketika makhluk yang ada di baik hewan maupun tumbuhan dan yang lain itu mengalami kepunahan karena perubahan ekstrim di suhu atau di kondisi bumi. Nah, salah satunya sekarang kalau nggak salah nanti tolong dikoreksi mungkin ada teman-teman kalau nggak saya di sini ada juga beberapa teman yang mungkin lebih familiar dan paham dengan ini dari saya gitu. Salah satunya kita sekarang berada di ambang kepunahan ke-6 karena perubahan cuaca ini. Jadi ada teman-teman yang fokus dengan koral mungkin sangat familiar dengan yang namanya coral bleaching ya. Koral warnanya jadi putih gitu karena ada kenaikan suhu yang sangat ekstrim di laut. Kemudian ya tentunya tadi ya kenaikan permukaan air laut mungkin bagi kita terdengar remeh nih. Kalau cuma naik 1-2 senti apa efeknya gitu kan. Tapi ini 1-2 senti seluruh dunia gitu. Dan efeknya luar biasa. Jadi sekarang kita benar-benar sedang berada di ambang bahaya yang sangat besar gitu. Kita mungkin nggak nyadar barangkali bahaya ini mewujud dalam bentuk bencana yang semakin sering ya. Kemudian ada perubahan-perubahan yang kita kelihatannya pelan gitu, tapi nggak kita sadari. Misalnya di Jepang ya, di Jepang bahkan mungkin di Inggris sendiri itu ada tren bahwa sakura itu mekar lebih cepat. Gitu. Karena mereka merespon dengan suhu yang lebih hangat di bulan-bulan April, bulan Maret gitu. Biasanya mereka mekarnya April, sekarang Maret udah mekar gitu. Jadi ini sekilas nggak terlalu ini gitu, tapi ternyata ini efeknya sangat luar biasa. Nah, jadi ada satu kesepakatan global gitu bahwa kita harus menurunkan karbon. Jadi efek gas rumah kaca ya GHG ya greenhouse gas ini harus kita kurangi itu dan itu perlu satu effort yang luar biasa besar gitu dari seluruh dunia itu dari kita sebagai individu dari pemerintah khususnya yang nanti perlu untuk melakukan langkah-langkah yang terukur ya terutama terukur cost efektif kemudian bisa wujudkan dalam waktu singkat ya terkait dengan bagaimana kita mengurangi emisi karbon yang ada di atmosfer. Nah, itu mungkin penjelasan singkatnya. Sebenarnya tentunya jauh lebih kompleks dari itu gitu. Tapi saya kira satu gambar ini cukup sangat mewakili concern kita gitu bahwa kalau kita nggak melakukan aktivitas yang terkait dengan pengurangan emisi karbon maka nggak bisa dibayangkan itu nanti yang di sebelah kanan warnanya apa lagi entah seperti apa masa depan bumi dan penghuninya nanti termasuk kita manusia gitu kita juga sangat terancam dengan hal ini ya barangkali ini juga contoh visualisasi data tadi kami sebutkan ya bidang kami visualisasi gitu salah satunya adalah kalau kita punya data-data yang terkait dengan dekarbonisasi ini datanya sangat banyak karena nanti dekarbonisasi itu aspeknya sangat banyak bisa jadi kita
nyari energi terbarukan, ya misalnya dengan penggunaan EV, electric vehicle misalnya, kok energi terbarukan EV ya, fotovoltaik misalnya dengan solar panel, Beda lama ya Mas kemudian ya. ya kemudian beralih ke apa kendaraan transportasi mode transportasi yang ramah karbon gitu. Misalnya kalau di darat nanti ada electric vehicle yang sekarang juga udah mulai banyak. Nah, di laut itu nanti pembahasannya berbeda. Di laut dengan pembahasan yang ada khususnya di Indonesia itu yang laut itu adalah penghubung antar pulau gitu, dan kita perlu sekali untuk memikirkan bagaimana juga dekarbonisasi sektor transport yang ada di laut gitu. Nah, itu salah satunya. Dan masih banyak lagi aspek yang lain seperti kalau di Indonesia salah satu karakteristik yang paling dominan itu adalah kita punya hutan yang sangat luas gitu. Kita punya mangrove barangkali terluas di dunia tuh. Ya, dan mangrove itu adalah potensi istilahnya carbon sequestration ya, untuk mengurangi karbon melalui mekanisme alami gitu. Yang sayangnya mangrove kita berkurang gitu. Jadi bukan hanya hutan yang mengalami bahaya deforestasi itu ya. Hutan kita semakin berkurang ya, beralih jadi sawit, Mas Pinta. Sawit beda dengan hutan. Jadi kebun sawit tidak sama dengan hutan itu. Oh, beda Mas ya. Ya, beda. Semoga nggak ada yang nyadar ya. Jadi tidak serta-merta ketika hutan kita konversi jadi sawit kemudian karbonnya sama, enggak ya, sama sekali berbeda. Karena apalagi misalnya kita punya lahan gambut, gambut juga satu potensi yang sangat besar untuk carbon sequestration gitu. Ya. Kita nggak bisa serta-merta mengkonversi lahan gambut, kita nggak bisa serta-merta mengkonversi hutan menjadi apalagi jadi kebun perkebunan gitu ya. Ya, ini satu pembahasan yang perlu sekali untuk kita angkat di Indonesia. Betul, Mas. Khususnya deforestasi itu salah satu yang cukup penting. Itu bisa satu topik sendiri Mas ya. Betul. Ya, Merubah merubah hutan jadi kebun itu ya. betul. Ya, Ya, kami ya. pernah ke Riau, ada satu pulau di Riau namanya Pulau Lukit gitu ya. Ada ada deforestasi besar-besaran ya, konversi dari hutan menjadi salah satu perkebunan untuk kertas gitu ya. Dan dampaknya saja waktu itu adalah ada penurunan muka tanah sepanjang 1 meter gitu. Jadi setelah kita ukur gitu dampaknya semacam itu. Dan pulaunya terancam tenggelam karena seluruh pulau itu adalah gambut. Waduh. Ini pembahasan yang sangat panjang gitu. Dan saya kira Indonesia punya potensi yang sangat besar, sangat-sangat besar untuk pengurangan karbon gitu. Bahkan negara lain ngasih kita duit untuk menjaga karbonnya gitu. Melalui aforestasi ya, kita penanaman hutan gitu, melalui pengurangan deforestasi, pengurangan kebakaran hutan dan lain sebagainya. Ya, tapi duitnya nggak tahu kemana gitu. Wah, betul Mas. Oke Mas, coba kita lihat lagi nih. Nah, tadi Mas Dani sudah banyak sharing kepada kami tentang dekarbonisasi itu apa. Lalu kan kalau judulnya itu dekarbonisasi kemudian menuju net zero. Net zero itu apa sih? Net itu apa sih? Net net zero. Berarti kembali ke nol gitu Pertamina gitu atau gimana Ya, Mas? betul. Jadi gampangannya gini, tadi ada ada satu kesepakatan gitu ya di pemerintah dunia, sebenarnya melalui satu inisiatif namanya Paris Agreement gitu. Yang ini juga nanti akan jadi topik yang menarik gitu. Paris Agreement gitu. Tahun 2015 kalau nggak salah, di mana negara-negara dunia kemudian sepakat untuk gimana caranya kita mengurangi emisi karbon yang ada di atmosfer gitu. Kita mau nggak mau harus mengurangi itu, kecuali kita mau punah gitu. Jadi seluruh negara di dunia perlu untuk melakukan langkah-langkah yang real, langkah-langkah yang terukur, langkah-langkah yang benar-benar bisa dijamin, bahkan wajib untuk bisa terwujud gitu, untuk mengurangi emisi ini. Jadi net zero ini satu kondisi di mana emisi karbon itu tidak berada dalam batas yang masih sesuai dengan batas yang ditentukan oleh kalau nggak salah IPCC gitu ya. Jadi emisi karbon yang dikeluarkan itu tidak menaikkan lagi suhu permukaan bumi lebih dari 2 derajat Celcius. Sekarang kita udah berapa, 1,5 lebih gitu.
Jadi perlu ada usaha-usaha itu. Nah, langkah-langkah ke arah sana di grafik yang kami tunjukkan di sebelah kiri di situ, tadi kami sebutkan ya, dekarbonisasi itu dimensinya banyak. Ada yang misalnya itu dekarbonisasi di sisi domestic transport. Kemudian ada yang international aviation and shipping. Jadi kita sangat sering mendengar bahwa ternyata aviation dan shipping itu salah satu kontributor untuk emisi karbon global banyak sekali gitu. Jadi pesawat gitu ya, apalagi pesawat jet pribadi misalnya. Kemarin sempat ada yang analisis Taylor Swift misalnya, ya. Berapa kali dia naik jet pribadi, nah kemudian berapa karbon yang dikeluarkan dari situ. Nah di Indonesia misalnya kita kenal ada industri perkapalan. Gitu. Industri perkapalan ini penghubung antar pulau gitu, dan kita banyak sekali punya apa namanya punya punya model transportasi yang berupa kapal, berupa pesawat antar pulau gitu, karena memang kondisi geografi kita semacam itu, kita dipisahkan oleh pulau-pulau gitu. Dan ada analisis yang perlu dilakukan mengenai bagaimana emisi bisa dikurangi dari aspek itu. Nah, yang di sisi kiri itu yang saya tunjukkan itu adalah grafik yang dirilis secara resmi oleh pemerintah Inggris. Sekali lagi, barangkali konteks saya banyak balik ke Inggris itu karena memang riset-riset kami, ya sayangnya saya sangat-sangat ini ya, banyak riset kami yang berkontribusi ke negara orang gitu, ke rakyat orang gitu. Tapi ya saya sangat berharap barangkali dari diskusi semacam ini kita bisa terapkan juga untuk Indonesia. Jadi grafik yang kiri itu adalah pathway, ada istilahnya target dari pemerintah Inggris untuk mengurangi karbon. Jadi net zero target deadline-nya adalah 2050 gitu. Jadi ada jangka panjangnya 2050 by 2050 ya. Semua emisi karbon itu tercapai balance antara emisi dengan kenaikan suhu pada 2050 udah nggak terjadi. Gitu. Makanya net zero. Nah, jangka menengahnya adalah 2035, 2037 seperti yang ada di grafik itu. Dan yang garis putus-putus itu adalah baseline emission. Kalau misalnya kita nggak melakukan apapun, emisinya akan di situ 400 MT CO2 ekuivalen gitu. Jadi million ton, 400 million ton ekuivalen itu. Jadi karbon yang diemisikan dari sektor-sektor ini sepanjang 2037 kalau kita tidak melakukan apa-apa itu ada di garis putus-putus ya. Yang artinya suhu nanti akan lebih naik lagi. Nah, tapi pemerintah UK secara legal, ya secara legal artinya kalau misalnya nanti sampai 2050 nggak tercukupi, mereka ada konsekuensinya. Jadi mereka mengundang-undangkan, pemerintah Inggris 2018 salah satu negara pertama yang mengundangkan bahwa kami akan mencapai net zero gitu, pada 2050. Itu 2037 nanti 68% misalnya. Nah, ini yang mereka target. Jadi dari aspek-aspek ini ada transport, aviation, heat and building gitu ya. Kalau tadi kami bilang kebalikan, di Indonesia itu kita bukan nyari pemanas tapi nyari pendingin gitu. Gimana caranya rumah bisa dingin tanpa AC gitu. Karena AC pakai listrik gitu. Listrik pakai bahan bakar batu bara misalnya. Jadi gimana caranya kita mengurangi semua aspek itu. Nah, di Inggris semuanya ini diatur. Nah, di sebelah kanan itu adalah yang kami sampaikan tadi, model-model teknokratik ya, science based policy ya, pengambilan kebijakan berbasis sains gitu, di mana ini disebut dengan nama LEAP ya, Local Area Energy Plan. Di Inggris ada namanya local authority ya, semacam mungkin kabupaten atau provinsi gitu. Mereka diberi kewajiban untuk menurunkan target ini gitu melalui kajian-kajian sains gitu, kajian-kajian terkait dengan model ya. Jadi di forum-forum kabupaten provinsi ini mereka berdebat gitu dari data, dari model sains bahwa ini yang harus kami lakukan untuk mengurangi emisi gitu. Oke, menarik sekali ya Mas ya. Jadi memang dia sudah menjadi policy gitu ya, sehingga semua aspek itu ada aturannya, kemudian semua juga terukur dan akuntabilitasnya juga terjaga gitu ya. Ya, Berarti nggak ada sistem cek ombak itu nggak ada Mas ya? betul sekali. Jadi naskah akademik di sini ada dua macam ya. Ada green policy, ya, ada green paper, sorry, ada white paper. Green paper itu ketika proses diskusi dilakukan itu ya. Jadi di tahap kedua itu ada namanya stakeholder engagement. Ketika Hmm. kita mau mengurangi emisi karbon, kita melibatkan stakeholdernya gitu.
Dan ada bukan ujuk-ujuk kemudian disahkan, nggak benar gitu. Jadi ada green paper itu proses diskusinya itu dipublish gitu. Nanti masyarakat bisa komen gitu di situ. Baru setelah polisinya jadi gitu, disetujui oleh stakeholder, oleh pemerintah, oleh masyarakat ya dalam satu forum, kemudian dipublish lagi namanya white paper. Jadi nggak bisa satu kebijakan, apalagi yang terkait dengan dekarbonisasi ini kemudian dilepas begitu saja gitu. Nah, ini yang tadi kami sebut teknokratik banget itu karena hasil riset pun itu diperdebatkan dengan sangat detail gitu di forum-forum semacam ini, dan itu yang diperlukan sebenarnya. Jadi di Indonesia pun nanti diperlukan para ahli gitu, para mereka yang paham tentang dekarbonisasi ya, tentang bagaimana pengurangan emisi di apa namanya agriculture, di salah satunya di situ misalnya ada land use ya, bagaimana land use itu berperan untuk mengurangi dekarbonisasi, dan ini butuh orang-orang yang ahli gitu ya. Kalau di Indonesia ada namanya Volunet-Sing gitu, tapi nanti aja saya Oh bahas. iya. Udah ini kok Mas, timnya udah kebentuk kok Volunet-Sing. Iya betul. Yang Oke sayangnya Mas. ya gitulah. Iya, oke Mas, kita lanjut nih. Sorry ya, saya suka nyindir. Nggak apa-apa Mas. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol sama Blinara lebih seru kali Mas ya. Oh iya jelas. Betul ya. Nanti coba kita kontak-kontakan sama Blinara. Iya boleh deh. Nah, ini Mas, tadi penjelaskan dekarbonisasi sudah, kemudian net zero sudah, ya. Walaupun mungkin eh, banyak teman-teman di sini yang masih agak bingung begitu ya, karena ini makanan baru gitu kan. Sebenarnya bukan makanan baru ya Mas, cuman memang gara-gara COP ini kan akhirnya semuanya ini makin ditegur kan negara-negara itu, walaupun ya tiba-tiba Trump exit dari Paris Agreement itu juga cukup bikin ketar-ketir ya Mas ya. Betul. Tapi sebenarnya dekarbonisasi dan net zero itu memangnya bisa diperankan oleh geospasial. Maksudnya kayak geospasial itu memang apa sih perannya atau fungsinya dalam dua hal tersebut, mungkin bisa dijelasin Mas. Ya, ya betul Mas. Terima kasih. Jadi tadi memang ya ada masalah terkait dengan ada satu pengingat global gitu bahwa kita udah lewat nih ini dari batas dekarbonisasi. Jadi harus ada action plan yang benar-benar sangat detail gitu, benar-benar sangat rinci terkait dengan bagaimana dekarbonisasi itu dilakukan. Tadi kami nyebut ada di Inggris namanya LEAP ya, Local Area Energy Plan, di mana tiap provinsi itu punya kewajiban untuk merilis action plan mereka, istilahnya pathways gitu, decarbonization pathways dalam sekian tahun, apa yang akan mereka lakukan untuk mengurangi emisi. Dan LEAP secara eksplisit menyebut semua data harus berbasis spasial gitu. Jadi di situ emang disebutkan analisis yang nanti dilakukan terkait dengan apa yang apa langkah-langkah dekarbonisasi yang mereka lakukan ini semuanya harus terkait dengan data geospasial. Jadi begini Mas Pinta, kita seringkali gini, usaha kita untuk dekarbonisasi itu terbatas pada 1-2 aspek. Ada yang fokusnya hanya tentang misalnya dekarbonisasi saja, deforestasi saja gitu, bagaimana mengurangi deforestasi. Ada yang fokusnya hanya bagaimana saya bisa menggunakan analisis GIS untuk menentukan lokasi electric vehicle paling optimal gitu, misalnya. Nah, ini effort yang terpisah-pisah gitu. Nah, LEAP, Local Area Energy Plan, itu menyatukan semua itu. Karena mau nggak mau, memang semua hal ini saling terkait gitu. Jadi teman-teman juga, seandainya ini nanti mau dibawa ke Indonesia gitu ya, ada namanya tadi kami nyebut Volunet-Sing ya. Volunet-Sing itu satu ya istilahnya hibah dari Denmark ya, kalau nggak salah. Denmark atau salah satunya UK juga itu ngasih dana ke Indonesia, gimana caranya biar Denmark atau Norway, sorry saya lupa. Norway ya. Saya juga agak lupa itu Mas. Ya, Volunet. itu pokoknya Denmark atau Indonesia lupa. Dan UK gitu ngasih dana ke Indonesia, khususnya ke Kementerian Kehutanan untuk apa membantu Indonesia ya, karena di Indonesia belum ada apa namanya, belum ada effort untuk investasi terkait dengan apa dekarbonisasi secara eksplisit gitu ya. Meskipun kita punya carbon tax dan sebagainya, tapi Volunet-Sing itu punya satu peta besar itu, mengumpulkan data-data spasial seluruh Indonesia dalam satu platform namanya Sigap. Nanti teman-teman cari namanya Sigap, Kementerian LHK. Yang di situ datanya dimunculkan semua. Ada peta mangrove misalnya, kemudian ada
daerah yang nanti akan diprioritaskan untuk dekarbonisasi, untuk menanggulangi deforestasi dan seterusnya. Nah, data-data ini saling terpisah, masih ada di masing-masing layer gitu. Nah, yang di Inggris, semua data ini harus nanti akan oh ya, Norway, sorry. Semua data ini nanti harus disatukan dalam satu platform untuk pengambilan keputusan. Jadi nggak boleh cuma satu aspek saja gitu. Ketika nanti saya sebagai misalnya pemerintah Inggris, saya pengen mengalokasikan dana ke local authority Oxford misalnya, ke Oxford, ke provinsi Oxford lah gampangnya. Nah, itu nggak boleh hanya satu aspek saja. Semuanya harus benar-benar terukur, hasilnya bagaimana nanti dievaluasi dan ada lembaga auditnya itu tiap tahun. Nah, tercapai atau enggak itu net zero-nya. Nah, di Indonesia saya kira ada satu aspek yang sangat penting terkait dengan dekarbonisasi yang sering kali luput, yaitu terkait laut. Karena kita pembahasannya balik lagi ke sana ya. Em, Sebenarnya potensi laut kita itu sangat-sangat besar. Kita punya banyak tadi ya, mangrove itu salah satu aspek yang kunci dalam dekarbonisasi gitu, tapi sering terlupakan. Bahkan malah banyak kita jumpai mangrove-nya hilang gitu. Untuk pagar laut misalnya, untuk enggak ya. Saya padahal mau bilang jadi tambak, Mas, tapi benar Iya. juga. Ya, sorry saya langsung nembak gitu. Jadi emang faktanya memang demikian gitu. Kalau nggak viral nggak akan ketahuan bahwa ternyata memang banyak laut kita yang udah dikonversi jadi penggunaan lain yang ternyata tidak sesuai gitu. Dan itu udah lama. Itu udah lama gitu. Cuma kebetulan ketahuan aja gitu. Kebetulan ketahuan aja. Dan apa namanya? Kalau di kita ada namanya RZPP3K ya, Rencana Zonasi Wilayah Pulau Kecil kalau nggak salah ya. Itu pun terkait dengan kebijakan dekarbonisasi, terkait dengan kebijakan bagaimana pengaturan ruang laut itu dioptimalkan untuk mengurangi emisi itu belum belum ada, bahkan mungkin belum banyak atau bahkan mungkin belum dibahas sama sekali gitu. Selama ini pengaturan ruang gitu itu terkait dengan dekarbonisasi baik di darat apalagi di laut itu sering luput gitu. Jadi di Inggris misalnya ada peraturan-peraturan yang secara eksplisit mengatur bahwa tata ruang itu perlu mempertimbangkan juga mengenai apa dekarbonisasi. Contohnya kalau ini teman-teman lihat yang di peta ini ya, misalnya ada 3 data di situ, 3 subdata itu dari sekian ratus layer gitu. Jadi kita punya banyak layer. Saya punya data misalnya Mas Pinta satu tiap gedung di Inggris, saya punya data tiap bangunan di Inggris itu penghuninya berapa, misalnya ya penghuninya berapa, kemudian apakah mereka punya fuel poverty, apakah mereka tidak mampu untuk mengakuisisi sumber energi misalnya, yang itu salah satu contoh kemiskinan struktural yang sering kelewat di Indonesia, nggak ada itu pemetaan fuel poverty misalnya. Saya punya data terkait dengan potensi apakah bangunan ini nanti bisa untuk instalasi PV atau enggak itu. Jadi kami membuat modelnya itu. Ada sekitar 18 layer berbeda itu yang kemudian dipakai untuk dari ratusan layer tadi itu kami pakai untuk menurunkan 18 layer berbeda. Ini 3 diantaranya itu terkait dengan hal ini itu. Nah, tata ruang di sini pun misalnya terkait dengan itu gitu. Kalau misalnya di situ sudah ada apa potensi untuk pengembangan gitu ya. Misalnya di Scotland itu ada namanya artikel 4 gitu. Artikel 4 potensi untuk pengembangan daerah itu sebagai apa istilahnya large solar farm gitu untuk pemasangan fotovoltaik farm yang sangat besar, maka fokus land use-nya adalah untuk itu gitu. Jangan dipakai untuk yang lain. Kalau di Indonesia mungkin ada Cirata ya, ada solar farm yang paling besar itu ada Cirata. Nah, semacam itu gitu. Kita punya potensi yang luar biasa untuk itu. Laut kita itu sangat sangat luas gitu, dan Cirata itu satu bukti bahwa kita bisa gitu memasang misalnya satu large farm fotovoltaik analisis apa fotovoltaik large farm gitu di laut gitu, dan itu potensi yang sangat luar biasa. Belum lagi ngomongin tentang angin, belum lagi ngomongin tentang potensi geothermal Indonesia yang salah satu yang terbesar di dunia gitu. Setuju, Mas. Belum lagi tentang arus, Mas.
Betul, ya, ya, betul. Jadi ya itu tadi kita kita nggak banyak tahu tentang laut masalahnya. Laut itu masih satu hal yang masih sangat tidak tersentuh begitu ya. Practically untouched gitu. Kita kita nggak banyak tahu tentang laut Indonesia sendiri. Gitu. Kita nggak banyak tahu tentang ekspedisi laut dalam. Misalnya di Indonesia masih sangat jarang. Potensi geotermal kalau nggak salah beberapa tahun lalu sempat ditemukan ada satu gunung api bawah laut itu di sekitar perairan Maluku. Gitu. Itu sangat besar. Gitu. Jadi eh, kalau ngomongin tentang data geospasial, salah satu pintu masuknya itu adalah data. Tadi saya sampaikan, saya punya data bahkan sampai ini yang misalnya yang di tengah lebar pavement ya, lebar-lebar jalan pejalan kaki di seluruh Inggris saya punya gitu. Saya punya datanya. Dan ini bisa kita analisis untuk macam-macam. Untuk ini misalnya pavement suitability untuk EV charging gitu. Jadi EV chargingnya bisa ditaruh di pavement. Nah, di Indonesia tadi misalnya kita nggak punya data itu, gitu. Kita nggak punya data di mana sih geothermal gitu. Kita nggak punya data berapa. Kalau kita tanya sebenarnya berapa luas mangrove Indonesia, itu kadang mungkin jawabannya beda-beda dari satu instansi dengan instansi yang lain. Gitu. Berapa sebenarnya luas mangrove Indonesia? Kita nggak tahu. Berarti memang harus didorong ya Mas ya masalah Betul. SDI itu. Satu Iya, data betul. Indonesia itu kan sudah digemborin dari berapa tahun lalu nih. Ada Iya, yang namanya satu peta dan lain sebagainya gitu kan. iya betul. Itu perjalanan panjang sekali itu. Kita sebenarnya sudah mulai dari 95 itu dari risetnya Ian Messer itu kita salah satu pelopor untuk itu gitu. Ternyata sampai sekarang belum tereksekusi dengan baik. Jadi datanya masih simpang siur dan seterusnya. Oke Mas. Oke, terus nah eh ini ada beberapa ilustrasi Mas yang mungkin apa ini ya warna-warni kayak gini kan. Terus ada beda-beda, ada hijau, ada merah. Terus di sebelah kanan tiba-tiba ada jalan raya. Mungkin bisa diceritakan, Mas. Iya, jadi tadi kami sampaikan ya bahwa aspek yang paling penting untuk analisis data itu adalah datanya ada dulu gitu. Jadi datanya ada dulu. Tadi Mas Alam menyebut tentang ini ya, tentang remote sensing, potensi remote sensing, dan lain sebagainya ya. Eh, Data lidar yang saya tunjukkan di bangunan yang warna-warni itu ya, ada bentuk atap bangunan dan lain sebagainya. Data lidar itu tersedia sampai skala paling nggak 1 meter itu seluruh Inggris. Jadi data ini kemudian kami pakai untuk memodelkan bangunan mana di Inggris itu yang punya potensi untuk instalasi solar panel. Karena beda Inggris dengan Indonesia. Indonesia itu diberkahi dengan cahaya matahari yang hampir ada sepanjang tahun. Di Inggris enggak, itu negara 4 musim. Jadi bangunan-bangunan yang punya potensi PV itu hanya bangunan yang atapnya ngadep ke selatan gitu. Jadi kalau misalnya atapnya nggak ngadep ke selatan, misalnya miringnya ke arah timur atau barat gitu, maka kita nggak, apalagi ke arah utara gitu ya, itu nggak mungkin diinstal PV karena rugi malahan itu. Cost benefitnya nggak dapat, kita pasang di situ gitu. Ternyata nggak dapat matahari kan rugi gitu. Jadi ini satu contoh di mana tadi yang kami bilang di Inggris itu berkebalikan. Kita punya data ini ya di Inggris itu. Di Indonesia potensinya luar biasa tapi belum terpetakan sama sekali. Data geospasialnya masih kurang apa model-model pemetaan yang ada skala terbesar yang kita punya itu juga masih sangat terbatas. Kalau nggak salah sampai berapa? 150.000 mungkin yang di kota-kota besar. Ya, belum lagi yang di kota-kota kecil, belum lagi yang di apa daerah-daerah perbatasan. Padahal peluang kita luar biasa besar. Ya, ini baru ngomongin tentang PV itu. Belum lagi dengan aspek-aspek yang lain, dekarbonisasi yang lain gitu. Yang di tengah ini adalah satu model gitu. Jadi tadi kami sampaikan di Inggris itu butuhnya adalah penghangat. Butuhnya adalah gimana caranya mengurangi energi yang dipakai untuk menghangatkan bangunan gitu. Karena kalau udah musim dingin itu ya nggak mungkin apa bangunan-bangunan di sini kemudian nggak nyalakan pemanas itu. Kemarin kami coba sepanjang musim dingin gimana kalau kita nggak nyalakan pemanas gitu. Untuk menghemat biaya. Ya. Itu itu agak nekat sedikit ya, Mas. Oh iya, ya. Ya itu sebagai gambaran itu bahwa rumah-rumah di Inggris itu semuanya membutuhkan pemanas dan saat ini pemanas yang ada itu adalah kebanyakan berbasis gas. Nah, yang ada di sini ini Hmm. analisis yang kita pakai itu apakah
rumah itu kita kan punya data tadi skala besar ya, tiap rumah, kebun, jalan, pavement dan lain sebagainya. Nah, kita buat sebuah algoritma di mana kita bisa menentukan apakah rumah itu cocok untuk instalasi, istilahnya ini adalah ground source heat pump gitu. Heat pump ya, pemanas berbasis ground, berbasis pipa yang ditanam di bawah tanah. Jadi semua peta ini menunjukkan model-model analisis spasial, 18 analisis spasial yang tadi kami buat gitu ya, untuk pemerintah Inggris berbasis pada data tadi dengan analisis spasial. Ada 18 dimensi yang berbeda, lebih lah 18 atau berapa itu, terkait dengan tadi semua aspek dekarbonisasi. Yang di sebelah kanan itu adalah lebar pavement. Jadi kita punya data lebar pavementnya. Kalau misalnya di Indonesia data dari PUPR gitu ya, itu kemudian dipakai untuk menentukan apakah lebar pavement ini bisa dipakai untuk instalasi charger untuk EV atau enggak misalnya. Yang di sebelah bawah itu adalah peta-peta yang menunjukkan data-data sosiodemografik. Berapa jumlah orang yang punya fuel poverty di kecamatan A, kecamatan B, dan seterusnya. Berapa jumlah yang kemudian mereka istilahnya kalau di sini multi deprived gitu. Mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya dan seterusnya. Jadi aspek-aspek yang digunakan untuk pengambilan keputusan sangat banyak sekali. Gitu. Konteks Indonesia, kita punya data yang sangat terbatas. Gitu. Datanya aja belum ada yang mau dianalisis apa gitu kan. Apalagi tadi ya yang terkait dengan laut gitu. Riset-riset terkait itu masih sangat terbatas gitu. Kemudian datanya juga sangat terbatas. Remote sensing adalah salah satu yang bisa kita pakai untuk dapat data gitu. Yang sayangnya kita belum punya satelit yang nggak komersial. Kebanyakan analisis yang kita lakukan barangkali hanya ke citra-citra satelit yang sifatnya gratis atau open atau terbuka gitu. Dan itu tidak banyak jujur saja yang bisa kita lakukan dari sana gitu. Dan masih banyak riset yang bisa kita lakukan terkait dengan pemetaan di bawah laut misalnya. Ya, kurang lebih Ya, itu Mas. kali ya, Mas Bintang. Menarik banget. Terus, nah ini juga ada data geospasial untuk pengambilan keputusan terkait dekarbonisasi bersifat kompleks, multivariate, dan multilevel. Wah, Masya Allah. Jadi gimana nih, Mas? Mungkin diterjemahkan secara sederhananya. Iya, kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri itu ada layer ya, ada balok-balok, ada grup, itu ada land, energy generation, energy demand. Itu adalah layer-layer yang kita turunkan begitu dari hasil analisis tadi gitu. Kalau teman-teman lihat ada namanya renewable potential. Itu misalnya yang dicentang di situ ada rooftop PV potential. Itu ada potensial untuk tiap rumah, masing-masing rumah di Inggris itu apakah dia bisa mengenerate fotovoltaik gitu, energi fotovoltaik dari analisis tadi dari lidar itu kemudian kita turunkan apakah atapnya ngadep ke selatan atau enggak gitu. Berapa potensi energi yang bisa dihasilkan dari rumah itu ya dalam 1 tahun, kira-kira cost benefit enggak gitu. Kompleks, datanya sangat banyak, layernya sangat banyak gitu. Kemudian multivariat, semuanya saling terkait. Kalau misalnya saya meningkatkan satu efisiensi energi misalnya di satu lokasi, satu neighborhood, satu blok gitu, satu blok rumah misalnya perumahan, maka itu akan mengurangi energi demand, kebutuhan energi di tempat itu gitu. Yang juga ngaruh ke tempat lain. Nah, ini nanti kaitannya adalah terkait dengan alokasi dana, alokasi anggaran. Jadi kebijakan terkait dengan net zero di Inggris itu harus sangat detail. Dana ngalir kemana itu semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan tiap rumah gitu. Tiap rumah, tiap individu rumah. Jadi ketika kami punya anggaran sekian, misalnya local authority punya anggaran sekian bilion pound gitu misalnya untuk mengupgrade rumah ini agar rumah ini bisa dipasang PV misalnya, maka itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kok rumah ini yang dipilih dan bukan rumah yang lain? Jadi pengambilan keputusannya sampai sedetail itu dan itu diperdebatkan, dipresentasikan gitu. Ada model-modelnya di mana semua data ini yang saling terkait tadi itu ya multi level, ada yang level bangunan, ada yang level neighborhood, ada yang level yang lebih ke atas lagi ya satu provinsi misalnya. Itu semuanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di Indonesia ada
model semacam ini. Yang tadi yang kami sebut ada sigap itu. Barangkali ini contoh yang paling terkait dengan Volu itu, yang paling terkait dengan dekarbonisasi di Indonesia itu. Karena itu produk dari Volu Net Zink itu 2030. Jadi target net zero kita di Indonesia itu adalah 2060 officially gitu. 2060 kita bilang kita masih di Paris Agreement. Kita masih di Paris Agreement, kita bilang 2060 gitu. Tapi tahun lalu petinggi negara kita keliling gitu bilang Indonesia sebenarnya bisa 10 tahun lebih cepat gitu, sampai 2050 gitu. Oh, Jadi ini non official gitu. Tapi ini disampaikan di forum internasional sehingga ekspektasi dari negara lain juga mungkin ya selain Indonesia Emas 2045 kita juga ada net zero 2050 sama kayak Inggris, itu luar biasa. Jadi Masya Allah. iya, sayangnya tadi sigap itu ya kalau teman-teman lihat sigap NLHK, data yang ada tadi masih 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 terpisah-pisah gitu ya, masih masih individu, masih ini. Dan kalau teman-teman lihat itu tadi meskipun ini memang LHK gitu, tapi harusnya dia mengkoordinasi segala hal terkait dengan dekarbonisasi dari instansi yang lain. Hampir nggak ada sama sekali layer terkait laut. Coba cari gitu. Ada nggak gitu ya, misalnya yang terkait dengan dekarbonisasi sektor laut, hampir nggak ada. Tuh. Apakah dari sisi transportasinya, apakah dari sisi potensi renewable energinya, apakah dari sisi apa existing untuk aforestasi, ya, penambahan mangrove misalnya, potensi yang lain sebagainya terkait dengan tata ruang laut ini masih absen dari sana. Gitu. Jadi ya itulah. Memang mungkin seharusnya lebih intens lagi ya LHK ini bekerja sama dengan KKP untuk melengkapi banyak data ya. Karena saya yakin pasti KKP punya nggak sih atau enggak juga, Mas? Itu tadi ya mungkin di kita juga effortnya masih masih parsial gitu ya, masih silo, masih masing-masing instansi punya sendiri-sendiri tuh gitu. Masing-masing instansi punya sendiri. KKP juga punya gitu. KKP juga punya satu portal geospasial, saya lupa linknya apa gitu, tapi mereka juga punya itu terkait dengan data-data yang ada di laut gitu. Tapi ini juga tadi kami bilang masih parsial gitu. Karena ketika kita ngomongin ya mungkin kita nyimpang sedikit ya, ini terkait slide ini dan juga terkait slide setelahnya. Ketika kita ngomongin integrasi data gitu, keputusan ya decision yang diambil di level pemerintah itu harusnya itu mempertimbangkan data-data dari berbagai instansi ini. Ini terkait dengan infrastruktur geospasial. Bagaimana data geospasial dari berbagai instansi itu diambil. Kami pernah kerjasama dengan KKP waktu itu terkait dengan bagaimana membuat sebuah sistem informasi yang dipakai oleh nelayan, namanya InaSmartSea ya, 2015, 2016 saya lupa. Waktu itu adalah untuk menginformasikan tadi RZWP3K ke nelayan gitu. Nah, salah satu tantangan terbesar itu adalah bahwa data yang dimiliki itu satu sisi dari KKP saja waktu itu loh ya, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Data yang dimiliki oleh KKP waktu itu hanya dari satu sisi RZBP3K terkait dengan misalnya tata ruang laut di satu provinsi itu. Masalahnya ada yang di laut itu ada juga data dari misalnya ESDM, ya ada data misalnya dari Kemenpu ya terkait dengan kabel bawah laut misalnya, yang mana di lokasi itu nelayan nggak boleh tuh kan. Mereka nggak boleh menurunkan jangkar misalnya di daerah situ kalau misalnya kapal-kapalnya besar. Nah ketika ini kejadian, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan nelayannya gitu. Padahal ini sebenarnya adalah karena apa, integrasi datanya nggak terjadi gitu ya misalnya. Atau mungkin ada yang bilang enggak, ini dulu adalah daratan gitu kemudian terkonversi jadi laut gitu. Jadi ada integrasi data yang tidak terjadi di situ. Nah, ini PR kedua kita. PR pertama adalah datanya masih kurang ya. Kalau kita lihat aspek geospasial yang keempat itu dari akuisisi data, manajemen data, gitu. Kemudian analisis geospasial. Yang keempat adalah visualisasi untuk pengambilan keputusan. Yang pertama itu data kita kurang. Gitu. Kita nggak punya banyak data terkait laut. Eh, apa? Entah itu dari survei langsung ya dengan menggunakan kapal ya atau apa pemetaan bawah laut, entah itu dengan menggunakan remote sensing yang tadi disebutkan Mas Alam, entah itu dengan apapun ya, data kita masih kurang, sangat kurang gitu. Bahkan tadi ya apa namanya
potensi renewable energy kita itu belum terpetakan dengan baik. Kita nggak tahu kok di mana aja. Mungkin kita udah tahu ya, gitu. Tapi apakah data-data ini terupdate? Apakah data-data ini ada dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan seterusnya. Yang kedua tentang manajemen, PR kedua kita. Masih informasi yang ada di satu instansi dengan instansi lain, mungkin ini sesuatu yang sangat familiar buat teman-teman yang seringkali harus berhadapan dengan bagaimana mengolah data dari instansi yang berbeda ya, ternyata nggak nyambung gitu. Datanya nggak nyambung, kadang-kadang nggak ada, atau kalaupun ada ternyata belum di-scan itu karena masih peta, peta print-printan itu. Ya, jadi banyak hal yang terkait dengan ini gitu. Ini PR kedua. PR ketiga dan keempat ya ada juga gitu. Bahwa kita belum berhasil menganalisis dengan baik data-data ini karena datanya nggak ada. Dan kita belum berhasil membuat satu platform di mana keputusan itu diambil berdasarkan science-based policy. Gitu. Oke, Mas. Gila. PR-nya banyak ya. Tapi mari Ya, kita kesampingkan dulu PR-nya. Coba kita lihat lebih lanjut. Em, nah, ini ada beberapa tulisan. Ini satu dulu nih yang saya tampilkan. Em, Penelitian dari Mas Dani ya, Mas, tentang apa itu? Graded Glib apa itu? Glib Maps for Supporting ya. Geographic Multikriteria Decision Analysis. Nah, terus ini, oh bisa nyala-nyala ini. Iya, Nah, ini jadi gimana, Mas? Mungkin bisa cerita sedikit, Mas, sharing-sharing. iya, ini PR ketiga kita itu dari 4 Oke. matra tadi ya. PR ketiga kita adalah bahwa analisis spasial yang kita lakukan itu terbatas pada analisis-analisis GIS. Contohnya gini, ketika kita melakukan analisis untuk mencari daerah rawan longsor, tuh, daerah rawan longsor misalnya kita punya parameter-parameter yang terkait, ada kondisi tanah gitu misalnya, cuaca, curah hujan, kemudian apa namanya lapisan geologis dan lain sebagainya, jenis tanah dan seterusnya, kemiringan. Ini adalah layer-layer gitu. Ada data-data parameter yang kita punya, kita analisis jadi sebuah peta gitu ya. Tapi ada satu kelemahan mendasar dari semua analisis geospasial, yaitu bahwa semua ini sifatnya black box. Semua ini sifatnya black box. Ketika kita membuat sebuah peta rawan bencana, ketika kita membuat peta risiko bencana, kita melibatkan banyak parameter. Yang menentukan parameter-parameter ini siapa gitu. Mungkin kita bilang, oh dari apa namanya, dari undang-undang ya. Kalau misalnya peta risiko bencana BNPB itu punya, oh ini kontribusinya adalah sekian bobotnya itu untuk parameter ini. Kita overlaykan parameter-parameter ini, kita sebagai ahli GIS misalnya atau ahli geospasial kita analisis keluar satu keputusan. Oh ini. Itu daerah ini risiko tinggi, daerah ini risiko rendah, daerah ini risiko menengah dan seterusnya. Tapi ini black box gitu. Yang nanti akan muncul di hadapan para pengambil keputusan adalah peta ini gitu. Kemudian mereka memutuskan berdasarkan itu. Nah, bidang kami ya, bidang riset kami di computer science itu adalah visualisasi. Gimana caranya agar black box ini terurai gitu. Gimana caranya agar pengambil keputusan itu bisa bukan hanya melihat dan melakukan, kalau di sini istilahnya multi criteria decision analysis gitu. Apa pengambilan keputusan, model pengambilan keputusan bukan hanya melihat hasil akhirnya, tapi tahu juga prosesnya. Mereka bisa terlibat dalam menentukan parameternya. Nah, ada contoh di sini ya, misalnya ini adalah dashboard yang kami buat untuk apa salah satu local authority itu ya, Cambridge ini di Inggris. Jadi tadi local authority Cambridge itu ingin membuat satu platform di mana keputusan itu bisa diambil berdasarkan keinginan mereka gitu. Saya nggak mau cuma peta yang sebelah bawah itu yang koruplet itu yang oh ini potensial, ini enggak gitu. Tapi saya juga pengen bisa merubah parameternya. Nah, masalahnya yang bisa melakukan itu adalah ahli GIS, itu melalui software GIS dan seterusnya. Nah, platform ini memungkinkan orang untuk melihat data, banyak data sekaligus gitu ya. Kemudian merubah parameternya dan melihat efeknya gitu. Jadi ini sangat geospasial sekali Mas Bintang. Misalnya gini, berapa banyak sih data yang bisa kita tampilkan sekaligus dalam satu waktu di peta gitu. Peta koruplet yang ada di sebelah kanan bawah itu hanya 2 misalnya. Tuh, atau 3 barangkali ya, terkait dengan level ini apakah sesuai atau enggak sesuai gitu. Yang di apa tunjukkan di sini adalah skor dekarbonisasi potensi.
Nah, tapi Berarti bisa memang nggak kalau misalnya? Ya, silakan. berarti memang decision ini dibuat dari data yang memang sangat komprehensif gitu ya, kurang lebih ya. Betul, ya. Tuh. Dan parameternya bisa dilihat. Jadi kalau misalnya mereka Ya, betul. mereka pengen ngelihat, oh kok daerah ini apa muncul di peta itu sebagai sesuatu yang dekarbonisasinya berdasarkan parameter PV ya fotovoltaik, apa potensi untuk instalasi heat pump dan seterusnya, kok dia muncul besar sekali gitu. Apa sebenarnya yang menjadikan dia besar? Apakah saya bisa rubah parameternya? Gitu. Nah, platform ini yang kemudian kami buat gitu. Dan model algoritmanya kami buat untuk memungkinkan itu. Nah, sama kalau teman-teman lihat sikap LHK itu, datanya hanya muncul begitu saja gitu ya. Ini penyakit kita itu. Data spasial itu muncul dalam bentuk layer gitu. Oke lah, kita punya layer ini, layer ini, layer ini, layer ini, banyak sekali. Atau teman-teman lihat Inaris misalnya. Inaris di situ ada layer banyak sekali, ada layer bencana, bencana, bencana gitu. Pertanyaannya adalah so what gitu. Apa keputusan yang kemudian kita bisa ambil dari sana gitu. Apa decision yang kemudian berbasis data gitu yang bisa kita diskusikan gitu. Plus minusnya bisa kita apa namanya? Pertanggungjawabkan itu bahwa oke lah kami mengambil keputusan ini berdasarkan data ini, parameternya ini gitu. Dan itu kemudian sesuatu yang sifatnya dinamis gitu. Jadi ini ya platform ini itu juga dipakai misalnya untuk apa tadi yang green paper itu kita publikasikan hasil diskusi ini gitu. Dan warga kemudian bisa protes, loh saya nggak bisa, masa daerah saya fuel poverty-nya tinggi gitu, tapi kenapa nggak masuk ke dalam keputusan untuk dikasih dana ya untuk agar bisa nginstal PV misalnya gitu. Kalau di Indonesia kita ya satu arah pokoknya dari atas keputusannya seperti ini, dana nggak tahu ngalir kemana, ya udah manut gitu. Tahu-tahu ngalirnya ke kenalannya si A si B. Boro-boro protes ya Mas ya. Bahkan kita aja nggak tahu kalau daerah kita itu butuh, bener nggak? Betul, betul ya, betul sekali. Jangan sampai ke tingkat protes, kita aja nggak tahu apa yang kita butuhkan gitu kan. Dan itu ya miris ya. Ya. Jadi ini ketiga ya. Yang pertama tadi data nggak ada. Ya. Di Ya, Indonesia kita sangat terbatas. Apalagi kalau kita ngomongin laut lah, udah pokoknya laut itu is the biggest unknown kita itu. Kita potensinya luar biasa, tapi kita nggak tahu banyak tentang laut kita sendiri gitu. Kemudian yang kedua ada apa manajemen data itu. Oke lah instansi-instansi sekarang pada semangat semuanya buat geoportal gitu. Semuanya udah geoportal. Publish data semuanya di sana karena ada kewajiban sesuai dengan UU IKE ya Undang-Undang Informasi Geospasial bahwa kita harus publish data itu. Oke, datanya dipublish, tapi udah selesai gitu. Kita punya layer-layer ini gitu dari instansi yang berbeda macam-macam. Semuanya punya portal sendiri. Ini portal kami, ini portal kami ya. SDM misalnya punya MOMI ya, Minerba. Yang di situ barangkali ada terkait juga dengan hak konsesi misalnya. Nah, apakah di situ ada informasi tanah adat? Nggak ada misalnya. Jadi ada perlu integrasi antar instansi. Ini kemudian eh, ya, ini kemudian terkait juga dengan bagaimana keputusan itu diambil. Nah, yang ketiga adalah ini gitu. Oke, data ada misalnya gitu. Kemudian manajemen data baik. Ini data yang saya munculkan di sini ini misalnya diambil dari sekian instansi yang berbeda di Inggris gitu. Yang mereka publish data-datanya saya ambil. Nah, kemudian kita analisis gitu. Dan apakah analisis ini kemudian bisa melahirkan sesuatu yang sifatnya keputusan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan terukur ya ternyata belum tentu. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Bintang. oke. Wah, menarik, menarik banget nih. Nah, ini, aduh, ini bisa bisa sampai malam nih kita diskusi kayak gini ya, Mas. Jadi mohon izin, kita coba ganti slide dulu. Siap. Em, nah, ini ada satu lagi mungkin secara singkat aja, Mas. Ini Baik. paper lagi nih yang juga ditulis oleh Mas Dani. Ini gimana nih, Mas? Kalau ini mungkin bisa penjelasan sedikit ya. Ya, ini kelanjutan dari yang tadi gitu. Jadi eh ini juga sesuatu yang tadi kami sampaikan berapa kali bahwa ini konteksnya Inggris gitu. Tapi yang saya buat ini adalah untuk sebuah perusahaan startup di Inggris gitu, terkait dengan dekarbonisasi. Bisa loh gitu teman-teman punya ide gitu untuk memanfaatkan entah dari sisi akuisisi datanya, entah dari sisi manajemen datanya, membangunkan sistem informasi misalnya untuk pemerintah, atau dari sisi yang lain jadi sebuah startup misalnya gitu terkait dengan data-data dekarbonisasi di Indonesia tuh. Yang itu peluang yang luar biasa. Saya sempat pernah ngomong dengan
Advanced Infrastructure ya, dengan CEO-nya itu, bahwa kalian mau nggak ekspansi ke Indonesia itu? Kami punya peluang luar biasa untuk PV loh. Kalian nggak perlu lagi nganalisis apakah atapnya ngadep ke selatan gitu. Pokoknya ada atapnya aja itu udah peluang untuk PV misalnya. Betul banget, Mas. Nih, kami punya laut yang banyak sekali itu, kalian bisa install PV sepuas-puasnya lah di situ itu. Bahkan Cirata itu yang terbesar se Southeast Asia, saya bilang begitu. Mereka bilang apakah cost efektif? Jadi banyak sekali pertimbangan mereka mau masuk ke Indonesia. Sulit kalau itu ya. Nah, jadi platform ini adalah data yang tadi ya, karena keputusannya itu diambil sesuai dengan data itu. Dan net zero itu di target sekian tahun, maka yang muncul di sini ini adalah satu spasio-temporal, data spasial, dan ada waktunya gitu. Ada waktunya. Maksudnya sebelah kiri itu adalah misalnya tahun 2000, sekarang 2000, tahun lalu ya 2024, itu sebelah kanan itu adalah 2030. Jadi apakah net zero tercapai gitu pada rentang ini dengan parameter-parameter yang tadi yang di slide sebelumnya, ini kelanjutannya gitu. Apakah itu net zero tercapai di lokasi itu di Cambridge atau enggak? Nah, ini satu cara yang bisa kami pakai itu dengan menggunakan satu platform interaktif. Datanya dimunculkan semuanya spasio-temporal gitu. Yang warna biru itu adalah potensi karbonnya, yang warna merah adalah cost dana yang harus dikeluarkan oleh local authority di lokasi itu gitu. Kalau mereka mau mencapai potensi itu. Gitu. Jadi mereka dapat gambaran, oh dananya yang harus saya keluarkan ya untuk instalasi PV, air source heat pump dan lain sebagainya di lokasi itu adalah sekian. Nah, coba siapa yang bisa bikin startup gitu untuk melakukan analisis ini aja gitu di Indonesia. Potensinya luar biasa. Ya. Yang akan sangat sukses kalau misalnya kebijakan, ada good governance di Indonesia itu terkait dengan kebijakan. Memang kita mulainya dari good governance ya. Betul. Apalagi kalau misalkan asing mau masuk gitu kan. Betul. Itu agak Ya, sulit. banget. IHSG tiba-tiba anjlok gitu kan, Mas ya. Ya, Oke, Mas, ini coba saya mohon izin nih lanjut sedikit lagi. Ah, ini mungkin base-nya memang UK ya. Jadi ini ya. gimana, Mas, dari data ini bisa secara singkat nggak? Apa sih ini? Ini work in progress WIP. Jadi Hmm. ini adalah platform yang final yang kami buat untuk local authority di Inggris untuk bagaimana mereka bisa membuat sebuah planning terkait dengan dekarbonisasi secara detail. Tadi ini semua kan terkait dengan dana ya. Mereka punya budgetnya di sebelah kanan itu ada total budget in thousand gitu. Mereka punya misalnya 550.000 untuk instalasi PV di Cambridge misalnya atau di Oxford. Nah, mereka bisa nentuin nih, ini platform ini nanti ada model algoritma yang kami bangun gitu. Mereka bisa nentuin saya punya budget sekian yang pengen saya habiskan untuk instalasi PV. Nah, saya udah punya datanya nih, bangunan mana yang kira-kira paling potensial untuk diinstal PV dari sisi apa, dari analisis berapa jumlah energi karbon yang bisa diselamatkan oleh bangunan itu dalam 1 tahun gitu misalnya. Saya ada datanya, ada potensi PV-nya, kemudian ada cost untuk instalasinya berapa. Nah, model yang kami bangun ini menghitung secara otomatis itu, jadi jalan tiap satu bangunan itu. Bangunan ini dicek skornya berapa, apakah instalasinya bisa atau enggak. Nah, 550 itu kemudian akan dialokasikan ke masing-masing bangunan ini satu persatu dan nanti akan muncul hasilnya. Oh, dengan budget sekian, dengan rentang sekian tahun, bangunan ini adalah yang paling optimal untuk dikasih dana nantinya. Jadi platform ini kemarin kami presentasikan di salah satu local authority gitu ya. Dan di NO istilahnya, kalau PLN di sini itu di NO itu ada beberapa perusahaan private penyedia distribusi listrik. Mereka menggunakan ini gitu untuk menentukan dana itu nanti lari kemana gitu. Untuk mempertanggungjawabkan dana ini nanti lari kemana gitu. Sekali lagi ini good governance gitu. Jadi kita punya data, kita punya kita bisa akses data dari berbagai macam sumber, kita kumpulkan, kita analisis untuk menentukan bahwa dana itu nanti lari ke sesuatu yang benar-benar bisa mengurangi karbon, gitu. Sesuatu yang benar-benar bisa mencapai net zero.
Nah, jadi ini contoh gitu yang sebenarnya teman-teman juga bisa bangun lagi di Indonesia gitu. Apa dari data-data yang ada untuk gimana sih kalau misalnya kita mau mewujudkan net zero Indonesia seperti yang disampaikan Pak Presiden di berbagai forum tahun 2050 gitu. Kira-kira tercapai nggak itu? Kira-kira tercapainya gimana gitu? Atau jangan-jangan kita malah keluar dari Paris Agreement gitu. Waduh. Kayaknya sempat ada statement seperti itu ya, Mas ya. Ada statement seperti itu. Itu Trump aja keluar gitu kan ya. Betul, ya. Nggak tahu siapa tapi yang statement. Ya adalah pokoknya. Kalau nggak salah ketua Dewan Energi kita. Jadi ya ya memang memang tadi balik ke ini ya, balik ke good governance. Betul, Mas. Oke, nah ini saya sebelumnya mohon maaf dulu kepada rekan-rekan partisipan karena eh, awalnya itu kan memang kami mencoba untuk bisa selesai di jam 5 PM waktu Indonesia bagian Barat, tapi eh, ternyata agak ini sedikit karena jujur saya juga sangat tertarik sama materi ini, jadi mohon izin kita agak perpanjang sedikit waktunya gitu ya. Insya Allah ini tinggal sedikit lagi karena saya yakin pasti setelah ini bakal banyak banget rekan-rekan yang mau diskusi langsung dengan Mas Dani di forum ini. Nah, tadi udah cerita banyak Mas. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari data emisi yang terus meningkat, apa sih yang kita bisa lakukan Mas untuk mencapai net zero? Oke lah, kalau secara secara pemerintah itu memang harusnya banyak. Harusnya pemerintah itu bikin ini, bikin itu, dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian peran BUMN seperti apa, peran pihak swasta seperti apa. Tapi kita balik lagi secara individu nih, sebagai seorang Pinta, seorang Mas Dani Laksono, seorang dan lain-lain yang ada di sini, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Atau mungkin kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, Mas? Iya, intinya memang memang ini ya, selalu ada hari esok gitu. Selalu ada hari esok. Kalau kata Utha Likumahua, esok kan masih ada gitu. Jadi mau nggak mau kita harus jalan terus. Intinya meskipun pemerintah mungkin nggak bisa melakukan banyak hal ya karena satu dan lain hal, bukan berarti kemudian kita nggak berkontribusi juga untuk mengurangi emisi gitu kan. Eh, Emisi karbon itu sesuatu yang sekarang menyentuh semua aspek kehidupan kita itu dari makanan yang kita makan gitu, dari kendaraan yang kita kendarai tiap pulang pergi ke tempat kerja atau ke kampus gitu, kemudian lingkungan sekitar kita gitu. Itu banyak sebenarnya yang kita bisa kaitkan dengan ini gitu. Sekedar mematikan lampu gitu, sekedar mematikan lampu yang tidak digunakan misalnya itu juga udah satu hal yang berkontribusi ke sana gitu. Dan salah satunya adalah mungkin kalau di kita ini sangat-sangat ini sekali ya, apa make noise. Jadi rame gitu, ramein gitu bahwa kita perlu satu effort bersama untuk mengurangi emisi gitu. Jadi argumen yang disampaikan oleh salah seorang petinggi kita itu adiknya Pak Presiden bahwa kita nggak usah ngikutin Paris Agreement, Amerika aja sebagai salah satu apa kontributor utama untuk emisi dunia mereka aja mau keluar gitu kan. Itu logical fallacy di situ gitu. Bukan berarti kalau Amerika keluar kemudian kita juga keluar kan. Gitu. Artinya semua orang punya kewajiban gitu. Mau nggak kalau kita nggak mau punah gitu. Kalau kita nggak mau punah, kita punya kewajiban untuk mengurangi emisi gitu, apapun yang terjadi. Nah, secara individu ini beberapa yang bisa kita lakukan gitu. Ini beberapa yang bisa kita lakukan. Em, Sebenarnya juga tadi ya aspek-aspek dekarbonisasi itu perlu juga muncul dan kalau misalnya teman-teman ada yang di bagian bidang pekerjaannya terkait dengan hal tersebut, misalnya tata ruang ya kita ada misalnya tata ruang kalau pembangunan rumah itu kan ada namanya KLH ya, koefisien lingkungan hijau kalau nggak salah ya. Jadi ada sebagian tanah kalau kita mau bangun rumah ya, ada bagian tanah yang wajib dibikin hijau gitu. Itu salah satu aturan yang paling banyak dilanggar di kita misalnya. Tuh, pokoknya kalau mau bangun rumah ya udah ini tanah-tanah saya kan terserah saya misalnya. Nah, padahal kita juga perlu menaati itu, gitu. Di Singapura itu sangat di enforce sekali gitu. Jadi kalau ada pelanggaran itu konsekuensinya cukup berat. Tuh. Mereka harus harus menyediakan tadi apa satu petak sekian persen yang bisa dipakai untuk apa namanya hijau lingkungan hijau. Ya dan tadi tentunya
ini semua nggak akan tercapai ya, meskipun kita kita bilang bahwa kita bodo amat sama apa yang dilakukan pemerintah itu. Tapi ujung tombaknya ini nanti adalah kebijakan yang diambil pemerintah. Jadi good governance itu penting gitu. Dan mereka sangat sangat terkait dengan ini gitu. Ya salah satunya ngelihat aja dari volume matching gitu ya. Nah, kita punya kebijakan untuk itu ke arah kita punya dana, gelontoran dana dari luar negeri yang sangat besar yang itu tentunya sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk banyak hal terkait dengan hutan, terkait dengan bagaimana memanfaatkan ruang laut ya, ruang laut kita yang sangat luar biasa itu untuk pengurangan emisi gitu. Tapi ya you know lah. Iya. Iya, oke Mas. Baik, kalau begitu saya rasa untuk sharing-sharing dari Mas Dani sudah selesai. Nah, sekarang kita coba buka sesi pertanyaan. Mungkin silakan Mbak Alda ya, kalau misalkan mau dilihat siapa aja nih yang mau bertanya, baik di kolom chat ataupun di raise hand, silahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Dani dan juga Mas Pinta yang sudah berdiskusi hebat pada sore hari ini. Mari kita menuju ke sesi diskusi yang sebenarnya nih, karena sebenarnya di kolom chat sudah banyak rekan-rekan peserta yang dengan antusias ingin bertanya langsung sebenarnya kepada Pak Dani. Ini saya izin untuk membacakan pertanyaan dari kolom chat dari Kak Siti Nuraini. Mohon izin tanya, mungkin sedikit out of topic, tapi masih relate dengan soal iklim. Kan secara global sepakat untuk mitigasi perubahan iklim, tapi begitu Presiden Amerika baru terpilih, keluar menyatakan bahwa Amerika keluar dari kesepakatan soal iklim. Ini seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Denny sebelumnya. Ini maksudnya bagaimana ya? Sebagai seorang awam, apakah ada penjelasan lebih lengkapnya? Silakan Pak Denny. Karena sebenarnya kesepakatan Paris Agreement itu barangkali apa ya, tidak semua negara memang meratifikasi gitu ya. Yang berani untuk kemudian menyatakan ini sebagai sebuah legally binding. Legally binding itu artinya ada undang-undang gitu, undang-undang. Kalau di di Inggris itu Carbon Climate Act itu CCA tahun 2018 kalau nggak salah. Itu ada undang-undang yang mengikat bahwa Inggris wajib memenuhi itu gitu, Paris Agreement 2050. Tapi ini mengikat untuk negara masing-masing gitu. Kalau Amerika mau keluar, kita sebetulnya nggak ada kuasa untuk menolak gitu. Amerika nyerang Palestina aja kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, jadi jujur aja memang tidak banyak yang bisa kita lakukan terkait Amerika keluar. Tapi mungkin ada yang bisa kita lakukan kalau Indonesia mau keluar, jangan sampai gitu. Meskipun udah sampai terlontar bahwa Amerika aja keluar gitu, mereka yang emiten utama perusahaan negara utama yang mengeluarkan emisi gitu. Indonesia ngapain kok Indonesia yang kena konsekuensinya harus mengurangi harus mengurangi emisi karbon itu karena konsekuensinya banyak emisi karbon tadi ya mungkin kita harus beralih ke EV electric vehicle itu mungkin kita harus mulai mencari sumber-sumber alternatif itu kita Indonesia masih sangat tergantung banget dengan fossil fuel gitu dengan bahan bakar fosil gitu yang itu salah satu yaitu yang memang adalah kontributor utama untuk CO2 gitu meskipun sebenarnya kalau Indonesia barangkali emisi karbon yang paling besar itu malah dari kebakaran hutan. Jadi ya itulah itu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan eh, kalau misalnya Amerika atau jangan-jangan udah keluar ya mungkin dari Paris Agreement gitu. Cuma kalau bisa Indonesia jangan. Sama satu lagi paling Mas Dani, ini salah satu efek si Presiden US itu kemudian keluar dari Paris Agreement adalah banyaknya funding Mas yang kemudian terputus. Karena Hmm. Indonesia ini kan masih bergantung dengan donor internasional, di mana porsi banyaknya itu dari USAID. Jadi kalau saya sering ngobrol dan sharing dengan rekan-rekan yang ada di NGO, khususnya NGO-NGO yang di bidang lingkungan, kelautan dan berkaitan dengan program itu dekarbonisasi, itu mereka tidak sedikit yang kemudian proyeknya terhenti atau bahkan sampai dengan layoff gitu. Jadi segitu ininya gitu loh, segitu impactfulnya. Makanya saya pikir kalau tiba-tiba ada
orang yang ya udah kita juga keluar lah, kita makin nggak punya uangnya gitu loh. Kita tuh nggak cuman butuh membuat inovasinya, tapi disadari atau tidak kita butuh fundingnya gitu kan. Lah terus kalau kita kemudian keluar, ya udah maka semua negara pasti akan terputus fundingnya. Sekarang baru US yang terputus. Kalau misalkan kita keluar ya dari Eropa kemudian keputus, Jepang, Korea dan lain sebagainya. Iya betul Mas Pinta. Jadi memang Indonesia masih sangat tergantung dengan khususnya untuk dekarbonisasi ya. Kita nggak apa anggaran kita ya kita lagi efisiensi juga itu. Tapi Betul. anggaran kita sangat 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 terbatas untuk itu gitu. Dan kita masih sangat mengandalkan dari luar gitu. Ibaratnya kita punya hutan yang sangat banyak itu. Negara-negara yang adalah kontributor utama untuk emisi karbon itu bayar ke kita gitu kan. Ya tadi kita sebutkan ada Norway, ada UK yang juga ngasih duit lewat Voluntary 2030 gitu. Apa dari situ sebenarnya kalau misalnya dana-dana ini dikelola dengan baik, itu kita punya banyak peluang untuk itu gitu, untuk melakukan aforestasi gitu ya, penanaman kembali, menahan deforestasi dan seterusnya. Karena di kita iklim investasi untuk ini juga belum terbentuk itu carbon tax, carbon exchange itu juga belum sangat apa masif itu ya. Carbon tax itu pajak terkait dengan emisi karbon itu. Jadi emisi karbon aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan emisi karbon nanti dipajaki lebih tinggi gitu. Ini nggak sangat belum jalan gitu di Indonesia. Jadi kalau nggak salah ada pertanyaan juga dari Rizka ini. Kapan balik ke Inggris Rizka? Jadi apa? Gimana kok di Inggris itu sampai ada sektor swasta yang mereka tertarik untuk bergerak di bidang ini gitu. Karena ada insentif yang sangat besar dari pemerintah Inggris gitu. Alokasi dana yang sangat besar gitu, alokasi dana yang untuk memang didedikasikan khusus untuk pengurangan net zero. Gitu. Ya, saya salah satu produknya gitu kan mereka mendatangkan mahasiswa PhD untuk riset terkait itu gitu. Gitu Mas Pinta, Mbak Alda. Oke, siap. Ini kita lanjutkan mungkin satu penanya yang mau on mic. Saya persilakan biar diskusinya semakin hidup. Mohon maaf ya Mas Minta, jadi saya mendouble jadi membantu Mas Minta juga. Oke. Ini Bapak Ibu rekan-rekan, apakah ada yang bertanya secara langsung? Boleh langsung on mic. Atau mungkin mau berkonsultasi, mungkin ada penelitian yang topiknya sama dengan yang Mas Dendi dan Mas Pinta juga kuasai seperti itu. Silakan. Oke. Saya boleh tanya Sebelumnya, nggak, Mbak Alda? oke, boleh. Mas Faiz, silakan. Oh iya, selamat sore, assalamualaikum Mas Pinta, Pak Dani. Oke, jadi saya mau bertanya terkait dengan karbon ini. Jadi saya boleh cerita dulu kalau saya itu sebenarnya awam lah soal karbon ini. Nah, cuman sebagai seorang yang berlatar belakang biomisi juga, cukup menarik kalau misal ilmu-ilmu tentang geospasial itu dikaitkan dengan karbon itu sendiri. Nah, misalnya saat ini misal saya concern saya adalah di dunia konstruksi misal gitu, tapi dari ranah geospasial. Nah, ini juga saya pengen melakukan apa ya kaitannya hubungan gitu dari disiplin yang saya sedang pelajari gitu dikaitkan dengan tujuan goals besar dari net zero carbon ini. Nah, saya melihat di UK ini kan yang saya lihat dari penjelasannya Pak Dani kan udah komprehensif bahwa UK itu kelihatannya udah mature banget, udah matang untuk ke arah karbon gitu. Untuk apa namanya ya net zero carbon lah setelah gitu. Nah, pertanyaan saya adalah untuk melihat mencermin juga nanti di Indonesia, kalau di UK sendiri, apakah bidang-bidang seperti misalnya contohnya di dunia yang lebih spesifik, yang misalnya konstruksi, saya bilang itu udah ada semacam apa ya legal standing atau mungkin policy atau aturan yang memang udah paten gitu bahwa semua arah pekerjaan, arah disiplin ilmu tuh menuju ke net zero carbon itu sendiri sih Pak. Kalau di UK sendiri gitu, apakah ada acuan yang
khusus gitu bahwa semua lintas disiplin itu arahnya untuk menyongsong net zero carbon itu sendiri. Iya. Langsung saya jawab, Mbak Ade. Oke. Ya. Jadi makasih Mas Faiz. Jadi ya betul bahwa karena tadi ya ada legal standing beneran itu. Legal standing itu artinya ada konsekuensi kalau misalnya Inggris nggak nanti memenuhi net zero pada 2050, meskipun proyeksinya emang nggak bakalan terpenuhi itu. Tapi ini juga kemudian masuk ke berbagai aspek gitu yang tadi disebutkan, termasuk juga untuk aspek konstruksi. Saya nggak hafal di luar kepala gitu, tapi ibaratnya gini, di perusahaan kami, saya nyebutnya perusahaan kami ya, kan saya memang kerja di situ sekarang, itu namanya Advanced Infrastructure itu. Selain kami yang GIS Analysis, itu ada satu tim yang khusus untuk melakukan building modeling itu. Jadi salah satu kontributor utama untuk karbon di Inggris itu adalah household itu dan bangunan itu, entah komersial non komersial, yang terkait dengan instalasi listrik gitu ya, penggunaan energi, efisiensi energi gitu. Misalnya apakah mereka menggunakan smart meter. Smart meter itu nanti kalau misalnya energinya nggak terpakai, dia mati, itu dimatiin, listriknya dimatiin. Ya, semacam hal-hal semacam itu. Kemudian bagaimana mengoptimalkan, bahkan sampai ke ini misalnya, bagaimana insulasi bangunan itu dioptimalkan agar panas itu tidak gampang terrilis keluar misalnya dengan desain bangunan dan lain sebagainya. Mungkin di Indonesia ya tadi kebalikannya ya, gimana caranya bangunan itu bisa mengoptimalkan aliran udara agar nggak terlalu panas misalnya ya, sehingga orang nggak perlu pakai AC. Itu ada gitu. Jadi pemodelan bangunan dan lain sebagainya itu ada. Di Indonesia kami tahu bahwa PU ya untuk bangunan dengan luasan minimal tertentu, saya lupa berapa, itu wajib menyediakan digital twin diantaranya. Digital twin ada gitu ya. Digital twin dalam bentuk model bangunan yang nanti jadi itu model 3D bangunan seperti apa. Nah, yang salah satu peluang yang bisa masuk ke sana itu adalah bagaimana digital twin ini juga kemudian bisa memodelkan tentang efisiensi energi. AC itu ditaruh mana sih itu biar ruangan itu biar cakupannya itu cukup efisien, nggak perlu pakai AC 2 PK misalnya untuk ruangan yang ukurannya cuma 3x3 misalnya. Gimana caranya? Nah ini semuanya saling terkait gitu. Jadi aspek pengurangan karbon ini sangat bisa kita terapkan dengan sangat detail. Di Inggris sudah itu, meskipun setahu kami ya aturannya cukup umum itu bahwa harus memenuhi tingkat maksimal emisi sekian atau berapa, kami nggak hafal gitu ya, tapi ada gitu. Nah di Indonesia memang belum ada gitu, tapi itu sesuatu, kalau menurut kami sendiri itu selling point gitu. Kalau kita kemudian bisa menyediakan informasi itu misalnya di digital twin, itu barangkali akan jadi satu hal yang menarik bagi klien kita misalnya gitu, bahwa kesadaran tentang bagaimana kita mengurangi karbon itu juga sesuatu yang sangat diperlukan itu di banyak aspek kehidupan kita. Ya mungkin itu ya sedikit dari kami. Siap. Terima kasih Pak. Oke, siap. Makasih Pak Deni. Mas Pinda mau nambahin mungkin? Saya rasa sudah cukup lah dari Mas Dani. Untuk yang ini. Mantap. Oke, sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, ini ada satu pertanyaan. Saya izin membacakan ya Mas Pinta dan Pak Deni. Dari Kak Rizka. Jika menggunakan available open source dataset yang ada di kota besar di Indonesia, seperti Jakarta misalnya, apakah bisa dibangun sistem yang sama dengan yang Mas Deni pakai di Cambridge tadi? Sejauh mana scalability-nya untuk diterapkan di kota besar di Indonesia atau kota-kota besar yang lain? Dan dataset yang terbatas itu apakah ada solusinya, Mas? Silakan Pak Deni, mohon maaf. Ya, makasih. Rizka ini alumni UK juga ini. Kapan balik ke sini? Jadi ya tadi ya memang salah satu faktor yang paling krusial di kita itu adalah data kita terbatas banget gitu. Data. Ya, I can make a brick without a clay itu. Kita nggak bisa bangun kalau kita nggak punya data. Hal yang sama sempat terjadi itu di kami di perusahaan startup tadi gitu. Kita nggak punya data bangunan gitu.
Jadi data official bangunan itu harus kami beli dengan lisensi dari Ordnance Survey, itu dari BIG BPN-nya Inggris. Nah, tapi datanya memang detail dan ada gitu. Nah, waktu itu kami sempat memikirkan untuk gimana kalau kita beralih ke data open source, contohnya OSM misalnya. OpenStreetMap itu punya data bangunan ya ibaratnya kalau Jakarta adalah gitu. Bahkan Jakarta udah sangat-sangat detail kalau di OSM gitu ya. Data tiap bangunan ada gitu. Kemudian apa namanya? Dari sisi bahkan mungkin batas administrasi sampai batas RT RW itu ada di OSM Jakarta gitu. Dan itu semuanya bisa diunduh, bisa dipakai. Nah, oke, data ini ada gitu. Pertanyaannya adalah kalau yang tadi kami bangun itu adalah data pelengkapnya, data atributnya gitu, yang sangat-sangat kaya gitu. Jadi di Inggris tadi kita punya data bahwa tiap rumah itu punya kondisi apa istilahnya multi deprivationnya seperti apa gitu. Multi deprivationnya seperti apa. Data sampai sedetail multi deprivation misalnya data kemiskinan ya, kemiskinan struktural, apakah income mereka lebih rendah daripada pengeluaran bulanannya misalnya semacam itu. Apakah mereka punya kendaraan dan lain sebagainya. Nah, masalahnya di Indonesia nggak ada gitu. Kita bangunan ya udah bangunan aja. Bahkan kita nggak tahu itu bangunan apa kadang kan. Nah, di Inggris ada. Sudah ada usaha-usaha ya untuk melengkapi data. Saya kira di OSM juga udah ada banyak tag-tag yang bisa dipakai itu. Tapi gini, lesson learn-nya adalah kalau itu nggak ada, ya kita gunakan berbagai macam cara agar data itu ada. Dulu 2012 yang tadi salah satu yang kami sebutkan proyeknya itu adalah pengadaan data dengan OSM di berbagai daerah di Indonesia yang waktu itu kami lakukan ya. Karena untuk keperluan penanggulangan bencana misalnya kita nggak punya peta peta bangunan di daerah-daerah rawan bencana gitu. Dan waktu itu OSM yang bekerja sama dengan BNPB, kemudian kita melakukan pemetaan termasuk atributnya gitu. Apakah bangunan ini masonry ya terkait dengan gempa misalnya di Jogja, apakah bangunan ini atributnya kita lengkapi, tapi memang kita survei gitu, kita manfaatkan mahasiswa datang ke tempat itu survei, kita lengkapi, informasinya dimasukkan ke OSM ya. Jujur kalau misalnya mau membangun seperti yang tadi yang persis kayak yang di Cambridge nggak bisa. Tuh. Saya jawab jujur aja nggak bisa itu karena di situ ada nanti terkait dengan tadi potensi macam-macam gitu. Dimensi datanya banyak banget gitu. Dimensi datanya banyak banget dan itu semua kemudian muncul dalam satu dashboard. Nah, tapi gitu dengan data yang ada pun kita sebenarnya udah bisa bikin dashboard juga gitu. Meskipun keputusan diambil dari data yang tidak lengkap itu akan tidak lengkap juga. Gitu. Tapi it's the best that we can create ya itu yang paling paling optimal yang bisa kita buat gitu. Jadi tadi kita lengkapi data ya entah dengan survei entah dengan sumber-sumber yang lain gitu ya, at least dengan data dari berbagai instansi kalau itu bisa kita akses itu udah cukup banyak yang bisa kita ambil dari sana. Ya, pertanyaan sejatinya adalah bahwa ini apakah hasil dari misalnya kita udah riset ya, kemudian kita menghasilkan satu keputusan, satu kebijakan, oh bahwa ini yang harus dilakukan misalnya untuk mengurangi banjir itu di Indonesia. Apakah itu kemudian akan dipakai oleh pengambil keputusan? Itu pertanyaan besar saya sebagai periset di Indonesia. Apakah hasil riset saya nanti akan dipakai? Gitu. Itu ujung-ujungnya ke situ ya Mas ya. Karena menurut saya research itu banyak sekali. Tapi kemudian ya sudah gitu loh. Ya lumayan lah buat penyerapan anggaran ya kan. Betul. Research. Terus habis itu udah. Saya pernah juga ngobrol sama rekan di BRIN itu sudah dikaji gitu kan di daerah pantai tertentu. Kemudian rekomendasinya adalah tidak membangun bangunan misalkan dikarenakan potensi abrasi dan lain sebagainya. Udah aja masuk, nggak lama terus dibangun hotel kayak gitu. Ya betul. Jadi ya, saya juga ngalami lah sepanjang karir sebagai peneliti. Ya banyak itu banyak hal yang sejatinya eh, hasil riset bilang begini, prakteknya ternyata begini. Gitu. Atau kemudian ya ini hanya sebagai salah satu cara untuk ngabisin anggaran istilahnya di kita. Itu satu hal yang benar-benar perlu kita rombak lah. Gitu. Dan saya kira Iya. dari forum ini semoga. Ya, amin Mas, amin mudah-mudahan. Ini Rizka juga semangat terus. Saya juga tahu Rizka Mas. Kayaknya dia pulang duluan Mas dari saya Mas. Oh iya betul ya. Rizka tuh beres selesai duluan baru saya.
Oke, paling itu Mbak Alda. Baik, terima kasih Pak Dani atas penjelasannya. Ini karena berhubung waktu juga cukup sore di waktu Indonesia Barat, ya Pak Dani dan Mas Pinta, saya kembalikan dulu untuk closing statement-nya dari Pak Dani dan juga nanti dari Mas Pinta. Silakan. Mas Dani, silakan Mas Dani. Sebiasanya itu saya kalau misalkan ngobrol-ngobrol diskusi hangat begini, saya pasti minta yang namanya take home message dari narasumber gitu. Nah, Mas Dani ada nggak take home message buat kami nih di sore ini sebelum kita berbuka puasa? Iya ya, udah mau berbuka ya. Selamat menjelang berbuka. Jadi eh saya kira banyak yang sudah kita diskusikan ya. Dan tadi ujung-ujungnya kepentok sini, kepentok sana gitu ya. Ada aja. Tapi gini, saya kira harapan itu adalah ini klise sekali ya. Saya kira there's something that we can do gitu. Ada sesuatu yang selalu bisa kita lakukan gitu. Jadi makanya saya memutuskan untuk nggak kabur aja dulu itu, tapi nanti pulang. Indonesia itu peluangnya luar biasa. Jadi bahkan sampai negara lain ngasih kita dana untuk bisa dekarbonisasi, untuk dekarbonisasi itu satu hal yang menunjukkan bahwa peluang kita luar biasa itu. Blinara itu salah satu risetnya menunjukkan itu bahwa Indonesia itu salah satu yang mungkin bahkan negara yang paling paling potensial untuk bisa meroket dengan potensi renewable energy gitu, dengan potensi hutan, dengan potensi macam-macam luar biasa gitu. Bukan waktunya untuk putus asa gitu. Saya kira dari hal-hal yang kita lakukan ya kita bisa terus meriset, kita bisa berkontribusi sekecil apapun gitu untuk pengurangan karbon, untuk mencegah kita punah. Itu masih bisa kita lakukan gitu ya. Jadi bukan waktunya untuk menyerah gitu. Kita punya banyak peluang untuk riset. Saya di sini misalnya di Inggris ada akses untuk data, akses untuk dana itu. Kalau kita dikasih dana mereka nggak nanya nota itu. Hasilnya apa doang gitu. Saya nggak harus nyetor nota ke pemberi dana gitu. Udah pokoknya kalau udah ada hasilnya ya udah. Tapi dengan semua akses itu tetap saya merasa ada yang kurang, bahwa riset-riset saya ini berguna untuk negara orang gitu, bukan untuk negara negara kita di Indonesia. Tapi saya yakin ini juga nanti akan jadi peluang yang luar biasa untuk bisa diterapkan gitu. Dan teman-teman mungkin dari diskusi ini tadi kami sampaikan apapun bidang pekerjaannya teman-teman, apapun apa namanya fokus dari pekerjaannya teman-teman, nanti ada yang mungkin dosen, ada yang mungkin peneliti, ada yang tadi Mas Faiz di bidang konstruksi, ada yang di perkapalan misalnya. Ada peluang di situ untuk menerapkan apa yang kita diskusikan hari ini gitu ya. Dan itu peluang dan juga selling point gitu untuk nanti kemudian dikembangkan untuk jadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat mengenai pengurangan emisi karbon ataupun untuk secara umum nantinya. Ya mungkin itu dari saya. Harusnya pendek aja tapi sorry kemana-mana. Nggak apa-apa Mas Dani, bagus itu, mencakup semuanya. Ya, makasih banyak nih Mas Dani. Sudah banyak hal yang bisa kita bawa pulang. Nanti untuk teman-teman juga nanti akan Mbak Alda beritahu ya apa namanya terkait link materi dan sebagainya. Paling sore ini saya berterima kasih banyak Mas Dani sudah meluangkan waktu di hari Minggu pagi menuju siang, dan teman-teman partisipan semua yang sudah meluangkan waktu juga ngabuburit. Waktunya tinggal sebentar nih, alhamdulillah ya. Tinggal siap-siap takjil, langsung kita buka puasa. Dan banyak hal juga yang sudah disampaikan oleh Mas Dani yang boleh saya simpulkan, yaitu em, ternyata kalau kita ngomong dekarbonisasi itu sebenarnya juga bisa dilakukan melalui pendekatan geospasial gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di sini memang backgroundnya geodesi atau apapun itu, ternyata banyak banget loh peluang kita untuk saling berkontribusi untuk dalam hal ini dekarbonisasi menuju net zero gitu. Jadi mari kita terus berkolaborasi. Seperti hari ini juga event ini bisa terjadi karena kolaborasi banyak pihak gitu kan. Dan mari kita hadirkan lebih banyak lagi ruang-ruang publik untuk kita bisa berdiskusi secara sehat, yang nantinya harapannya walaupun mungkin memang bagusnya top to down gitu ya kalau ngomongin governance gitu. Tapi mungkin saat ini masih susah. Jadi ayo kita bergerak secara grassroots gitu kan untuk kita bersama-sama menunjukkan bahwa kita juga peduli gitu.
harapannya nanti mungkin generasi kita kurang berhasil, tapi generasi depan bisa lebih berhasil dan bisa mencapai ambisi net zero di 2050 yang sudah dimajukan 10 tahun itu. Terima kasih banyak, Mas Dani. Saya kembalikan ke Mbak Alda. Baik, wah luar biasa. Ini sepertinya 2 jam tidak cukup untuk membahas terkait dengan Indonesia siap untuk net zero di tahun 2050 ya. Jadi kita nantikan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, Mas Pinta dan juga Pak Denny untuk topik-topik yang menarik. Oke, sebelum kita tutup untuk sesi penutup, saya mohon izin untuk Bapak Ibu dan yang rekan-rekan yang berkenan untuk on cam, nanti akan ada sesi swafoto bersama untuk sebagai kenang-kenangan. Siapa tahu nanti ada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang bertemu di jalan dengan Mas Pinta atau Pak Dani bisa langsung bertegur sapa secara langsung. Dan mungkin rekan-rekan semua yang masih awam nih boleh banget untuk di-follow juga IG-nya Aksara Lab Indonesia dan juga si Karbon untuk bisa mendukung kami untuk bisa mensukseskan tadi net zero di tahun 2050 seperti itu. Mungkin ada adik-adik mahasiswa juga yang nih diajar oleh Pak Denny. Boleh saya hello juga. Oke, baik rekan-rekan semua. Apakah ada yang ingin on cam lagi? Ini ada penggemar setianya Aksara, ini ada Pak Bayu. Selamat sore Pak Bayu. Sore Mbak, puasa Mbak? Oh ya, alhamdulillah puasa Pak. Oh. Salam hormat Oke. untuk Pak Denny dan Pak Pinta. Oke, terima kasih Pak Bayu sudah berkenan on cam. Ini Bapak Ibu rekan-rekan semua masih saya tunggu. Oke, baik. Terima kasih yang sudah on cam. Saya izin untuk mengambil gambarnya dalam hitungan 1, 2, dan 3. Satu lagi. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Kita nantikan untuk topik selanjutnya yang akan diisi Mas Pinta dan juga Pak Dani. Dinantikan. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim dari Bara Maritim, mohon maaf, yang sudah menyokong kami juga untuk bisa terbentuknya acara pada sore hari ini. Oke, untuk sore hari ini saya ucapkan terlebih dahulu. Semoga nanti ada kesempatan berikutnya untuk mempertemukan kembali Mas Pinta, Pak Dani, dan juga tim Bara Maritim. Semoga di kesempatan lain kita bisa berdiskusi terkait dengan topik-topik terkait dengan dekarbonisasi. Seperti itu. Untuk sore hari ini saya ucapkan saya Alda Aulia Ahmad Wabiduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat berbuka puasa untuk rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Pinta dan juga Pak Dani. Terima kasih juga Pak Bayu tadi. Makasih Bara Maritim. Mas Dani, sampai ketemu lagi nanti Mas Dani. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ketemu di YouTube. Siap. Oke Mas, izin saya end meeting untuk semuanya. Ya. Terima kasih semuanya Pak Mas Pinta, Pak Dani. Terima kasih semuanya. Udah.